Kisah kita dimulai dengan seorang wanita menangis sementara narator mengatakan bahwa ada orang-orang di dunia ini yang sangat tidak beruntung sehingga Anda tidak bisa tidak merasa kasihan pada mereka. Kita melihat bahwa wanita ini mencoba melarikan diri dari monster aneh dengan banyak lengan yang menyerang manusia lain di sekitarnya. Narator mengatakan bahwa Kang Sam adalah salah satu dari orang-orang itu. Kemudian kita beralih ke adegan seorang anak laki-laki kecil menonton laporan berita tentang serangan monster. Di dalamnya, kita melihat bahwa orang tua Kang Sam juga meninggal ketika mereka sedang dalam perjalanan untuk menjemputnya dari sekolah. Seolah itu belum cukup buruk, kerabatnya tidak hanya mencuri semua aset yang seharusnya menjadi miliknya, tetapi juga meninggalkan anak itu di jalanan untuk hidup sebagai yatim piatu. Tetapi hidup di jalanan memberi anak itu tekad yang luar biasa, memaksa dirinya untuk bahkan memakan makanan basi untuk bertahan hidup. Sedikit demi sedikit, dia berhasil mendapatkan pekerjaan, mulai belajar seperti orang kesurupan, tidur hanya 4 jam sehari antara bekerja dan sekolah. Dia sangat berbakat dan pekerja keras, tetapi takdir selalu kejam dan tidak pernah memberikan sedikit pun keberuntungan kepada protagonis kita yang malang. Serangkaian kemalangan menimpanya ketika dia pergi untuk mengikuti ujian. Usus buntunya pecah, dan dia harus menyerah. Dia mencoba mengikuti ujian lain, tetapi bus yang dia tumpangi terbalik di tengah jalan, dan dia akhirnya tiba terlambat dan ketinggalan ujian. Di hari acak lainnya, dia hendak keluar rumah ketika sebuah sepeda jatuh dan entah bagaimana menjebak pintunya, menjebaknya di dalam dan membuatnya bolos sekolah. Meskipun dia melakukan yang terbaik, banyak insiden malang seperti ini terus terjadi padanya, membawa protagonis ke kehidupan yang penuh kegagalan. Dia hampir menyerah untuk menjadi seorang pemburu atau mendapatkan pekerjaan yang layak, tetapi dia masih memiliki satu harapan terakhir jika semuanya berjalan salah. Harapan itu adalah kebangkitan. Ada orang-orang yang dipilih oleh para dewa yang lahir dengan bakat terpendam, dan ketika mereka berusia 20 tahun, bakat-bakat itu terbangun. Kebangkitan adalah setengah dari perjalanan untuk menjadi seorang pemburu, dan itulah mengapa Kang selalu berlatih sebanyak yang dia bisa untuk memperkuat tubuhnya untuk hari kebangkitannya. Tetapi tampaknya bahkan itu tidak berhasil untuk pria malang itu karena pada hari ujian untuk menentukan peringkat pemburunya, dia menerima peringkat F yang terendah dari semuanya. Pemeriksa menjelaskan bahwa dia tidak memiliki kemampuan apapun, dan bahwa jika ada 1% orang dengan bakat alami yang berhasil mencapai puncak, protagonis akan menjadi bagian dari 1% di bawah bahkan yang terburuk. Untuk memperburuk keadaan, pemeriksa bahkan mengeluarkan sedikit tawa pada situasi itu, dan meskipun dia meminta maaf, semua itu menghancurkan semangat protagonis. Setelah semua itu, waktu berlalu dan cerita beralih ke masa kini, di mana protagonis sekarang berusia 25 tahun. Kita melihat makhluk seperti serigala menyerang protagonis yang mencoba membela diri dengan perisainya. Usahanya untuk memblokir serangan itu begitu kuat sehingga dia bahkan akhirnya mematahkan lengannya dalam prosesnya. Makhluk itu menyerangnya, penuh amarah di matanya, siap untuk menghabisinya dengan giginya. Tetapi protagonis meraih cakar serigala dan menatapnya dengan tekad, menunjukkan bahwa dia tidak akan menyerah begitu saja. Dia mencengkeram lengan makhluk itu dan membalikannya ke bawah untuk mencoba menjatuhkan serigala itu dari keseimbangan. Dan saat jatuh, protagonis mendaratkan serangan lutut yang solid tepat di moncong makhluk itu. Makhluk itu kemudian jatuh dengan keras ke tanah, menjatuhkan segala sesuatu di sepanjang jalan. Protagonis kemudian melihat seseorang dan memohon padanya untuk menggunakan sihirnya karena demi Tuhan, keadaan menjadi buruk baginya. Orang ini mulai mengisi bola api dan menyebut protagonis sebagai perisai manusia, menyuruhnya untuk menunggu karena dia masih memusatkan sihirnya. Kang menyadari dia telah membuat dirinya berada dalam situasi yang buruk. Dia menjelaskan bahwa dia membentuk tim dengan mage itu dan tank lain, tetapi dia menyesal melakukannya. Mereka dikelilingi, dan tank lainnya sudah kehilangan satu lengan di tengah semua kekacauan ini. Selain itu, mage yang seharusnya merapal mantra untuk memberikan kerusakan pada monster, karena beberapa alasan, tidak berhasil melakukan pekerjaannya dengan benar. Makhluk berwajah serigala ini disebut Gnoll, dan meskipun mereka bukan monster yang kuat, seorang mage peringkat F masih berjuang untuk mengalahkan hanya 2 dari mereka tanpa bantuan mage lain. Dan kita melihat bahwa salah satu Gnoll bangkit kembali sementara protagonis menyadari dia hampir terbunuh hanya untuk melelahkannya. Saat itulah mage akhirnya berhenti mengulur-ulur waktu dan selesai mengisi mantra, menyuruh protagonis untuk menyingkir. Dia mengarahkan busur apinya ke musuh dan mengatakan dia akan menghabisi mereka dengan satu serangan. Protagonis dan pemburu lainnya merasa lega karena dia akhirnya selesai mengisi daya sementara para Gnoll menatap mereka dengan kebencian di mata mereka. Kemudian mage akhirnya menembak, dan panah itu terbang menuju kedua monster itu.
Tetapi dia meleset, dan panah itu mengenai tanah bahkan sebelum mencapai musuh, dan mereka hanya berdiri di sana tidak mengerti apapun. Protagonis panik dan mengutuk Mage, mengatakan dia membuang-buang sihir dengan menembakkan panah ke tanah, dan sekarang mereka kacau. Tetapi percakapan mereka terganggu ketika pemburu lainnya menjatuhkan pedangnya ke tanah. Dan ketika protagonis melihat, pria itu berada di lantai hampir dimangsa oleh salah satu gnoll. Dan sekarang tanpa pedangnya, dia tidak bisa melakukan apapun selain meminta bantuan protagonis. Tetapi dia juga sibuk melawan gnoll lainnya dan menyuruh prajurit itu untuk bertahan sementara dia sedang dalam perjalanan. Di tengah kekacauan, dia melirik ke samping dan melihat bahwa Mage telah membuka portal dan menyadari bahwa dia melarikan diri dan meninggalkan mereka. Mage, dengan wajah yang paling tidak tahu malu, mengatakan bahwa dia melihat mereka bertiga akan mati, jadi setidaknya salah satu dari mereka harus selamat. Dan dia bahkan mengejek protagonis, memanggilnya perisai manusia, yang membuatnya marah. Narator menjelaskan bahwa protagonis adalah seorang tanker, biasanya peran yang diberikan kepada orang-orang tanpa kekuatan, dan itulah mengapa mereka juga disebut perisai manusia. Tidak ada yang akan terkejut jika mereka mati kapan saja, karena mereka dianggap sebagai alat sekali pakai oleh orang-orang berperingkat lebih tinggi. Menyadari bahwa ini adalah kenyataan dan bahwa pemburu lainnya akan dimangsa oleh gigitan yang menyerangnya, protagonis bahkan berpikir untuk melarikan diri melalui portal yang masih setengah terbuka karena mati mencoba menyelamatkan seseorang tanpa nilai akan menjadi akhir yang tidak berarti bagi hidupnya. Tetapi sebelum dia dapat melintasi portal, dia disela oleh seseorang yang mengatakan dia dipilih oleh seseorang bernama Asmoun, dewa cobaan dan penderitaan. Dia tidak mengerti apapun dan hanya berdiri di depan dinding itu sementara kita melihat bahwa orang ini sebenarnya adalah wanita cantik dengan rambut putih. Protagonis menjadi marah dan bertanya kemana perginya portal itu, yang ada di sana beberapa saat yang lalu. Tetapi wanita itu hanya mengeluarkan teriakan yang sangat keras, mengatakan bahwa mulai sekarang, dia harus menjalani persidangan untuk membayar karma kehidupan masa lalunya. Kang tidak mengerti apapun yang dia katakan dan hanya bisa menutupi telinganya untuk melindungi dirinya dari teriakan eksplosif wanita itu. Dia bertanya-tanya apa yang dia maksud dengan kehidupan masa lalu, dan kemudian wanita itu melompat dari atas tembok dan mendarat di depannya, memecahkan tanah dalam prosesnya. Protagonis bahkan tidak punya waktu untuk memproses apa yang baru saja terjadi ketika seorang gnoll muncul di belakangnya dan menusuknya dengan cakarnya. Wanita itu kemudian menatapnya dalam keadaan itu dengan senyum aneh, dan memintanya untuk membuat pilihan yang tepat. Kemudian cerita beralih ke pemburu lain yang diserang oleh gnoll. Dia masih hidup tetapi berjuang untuk melarikan diri. Dia bertanya-tanya di mana semuanya menjadi salah dalam hidupnya, dan kita mengetahui bahwa namanya adalah Kim Chun-sik. Kita kemudian melihat kilas balik kehidupan pemburu ini yang dia jalani bersama orang tuanya, tetapi ayahnya adalah seorang pemabuk yang memukuli istrinya dan tidak tahan lagi. Dia memutuskan untuk meninggalkan mereka berdua. Tetapi tidak butuh waktu lama bagi ayahnya untuk meninggal dalam kecelakaan mobil, meninggalkan Kim untuk tinggal bersama neneknya sebagai satu-satunya keluarga yang dia miliki. Sebelum dunia diserang oleh monster, Ken hanyalah anak laki-laki biasa. Dia tinggal bersama neneknya dan membantunya sebisa mungkin ketika dia tumbuh dewasa. Dia bekerja seperti karyawan bergaji biasa tanpa terlibat dengan para pemburu sampai sesuatu terjadi yang menjadi titik balik dalam hidupnya. Neneknya pingsan karena penyakit langka, dan para dokter mengatakan perawatannya akan sangat mahal baginya. Tanpa cara untuk mendapatkan sejumlah uang yang absurd itu, dia menyadari bahwa dia perlu menemukan keberuntungan entah bagaimana, bahkan jika itu berarti mempertaruhkan nyawanya sendiri. Saat itulah dia memutuskan untuk menjadi seorang pemburu, tetapi dia juga gagal dalam ujian pemburu ketika dia berusia 20 tahun, jadi keadaan tampak buruk baginya. Tetapi neneknya adalah satu-satunya keluarga yang dia miliki, dan dia akan melakukan segala yang dia bisa untuk melindunginya. Jadi dengan banyak usaha, dia akhirnya berhasil menjadi seorang pemburu. Tetapi kemudian kita beralih ke masa kini di mana dia diserang dan akan mati. Dalam ingatannya, Kim menyesal menerima proposal seorang mage untuk pergi dalam misi itu, dan dia sudah menduga bahwa pria itu akan meninggalkannya di beberapa titik. Hampir kehilangan perjuangan kekuatan melawan gnoll, dia berpikir tentang bagaimana neneknya nanti begitu dia tidak lagi ada di sana untuk membantu perawatannya. Tetapi kemudian entah dari mana, serigala itu berhenti menyerang, dan kita melihat sebuah pedang mengenainya tepat di dekat telinga, mengakhiri monster itu. Kim kaget dan tidak tahu apa yang baru saja terjadi atau bagaimana dia masih hidup. Dan untuk menjelaskan itu, cerita kembali beberapa saat ketika Kang dipukul oleh cakar serigala. Wanita itu menunjuknya dan berkata di kehidupan sebelumnya, dia adalah iblis dan menjelaskan itulah sebabnya hidupnya sekarang penuh dengan kesialan.
Protagonis tidak mengerti apa-apa, bahkan bagaimana dia masih hidup setelah menerima pukulan itu, tetapi wanita itu hanya meletakkan tangannya di cakar serigala, dan itu menghilang seperti kertas. Dia menyentuh perutnya dan menyadari luka dari serangan serigala itu sudah sembuh seolah-olah tidak pernah terjadi. Kemudian Kang bertanya pada gadis itu apa yang terjadi dan apakah dia menyakitinya. Dia menjelaskan lagi bahwa dia adalah iblis, dan kita melihat sekilas gambar seseorang yang tampaknya menjadi protagonis di kehidupan lampau. Kang masih tidak mengerti apa-apa, tetapi wanita itu mengatakan bahwa apakah dia percaya padanya atau tidak, itu terserah padanya. Tetapi dia memperingatkan bahwa jika dia tidak menyelesaikan masalah dengan karma masa lalunya, dia tidak akan pernah memiliki kehidupan yang bahagia. Tetapi dengan menyelesaikan cobaan, dia dapat membersihkan dosa-dosa masa lalunya. Belum lagi, dia akan mendapatkan hadiah sesuai dengan tingkat kesulitan percobaan. Jadi dia perlu menerima misi ini karena ini satu-satunya cara dia akan menjalani kehidupan yang bahagia. Dia kemudian berlari ke arah protagonis yang masih tidak yakin apa yang harus dilakukan dan mengatakan sudah waktunya bagi mereka untuk memulai persidangan pertama. Misinya adalah untuk mengawal pemburu Kim Chun Sik dengan aman keluar dari dunia tempat mereka berada saat ini. Protagonis menyuruhnya untuk berhenti berbicara omong kosong karena mereka berdua bahkan tidak bisa menangani monster sebelumnya. Jadi apa yang harus dia lakukan sekarang? Dia menyela anak itu dengan mengeluarkan daun biru bercahaya aneh, dan mengatakan ini adalah hadiahnya untuk misi tersebut. Kembali ke saat Kim hampir mati, kita melihat protagonis berlari menuju monster dengan pedang di tangan. Kedua gnoll itu memperhatikannya, dan salah satu dari mereka sudah mengambil sepotong kayu yang bersiap untuk bertarung. Saat mereka menyerbu ke arahnya, protagonis membuka sesuatu, mantra sihir keluar dari dalam. Pedang yang dibawa protagonis itu dikelilingi oleh sihir itu, dan kita melihat itu adalah mantra yang membuat pedangnya sangat tajam. Dengan kekuatan barunya, dia terus menyerbu ke arah musuh, menggunakan perisainya untuk memblokir serangan mereka. Ia berlari melintasi medan perang dengan kecepatan yang bahkan tidak ia ketahui, menghindari semua serangan yang datang. Pada akhirnya, dia meluncur di bawah salah satu monster dan menarik pedangnya ke atas. Dia mendaratkan pukulan bersih yang benar-benar menembus ngiler itu. Monster itu melolong kesakitan, mengambil keuntungan dari momen gangguan ini, protagonis memberikan serangan terakhir dengan pedangnya. Dengan amarah di matanya, dia terus mendorong pedangnya dan dengan semua kekuatan yang dia miliki sementara musuh mencoba menggunakan cakarnya untuk mendorongnya menjauh. Tapi itu terlalu lambat, dan sebelum bisa meraih protagonis, ia pingsan dan kalah ke tanah dan tidak pernah bangkit lagi. Cakar monster itu berhasil melukai sedikit lengan Kang, yang lega bahwa setidaknya salah satu gnoll sudah jatuh. Dan pada saat kecerobohan itu, gnoll lainnya hampir menggigit sebagian protagonis, tetapi dia berhasil menghindar pada detik terakhir. Kang mengutuk saat dia menyadari pedangnya masih tertancap di musuh lain, dan dia harus mencari cara untuk mendapatkannya jika dia ingin menang. Dia mendengar suara wanita itu di kepalanya, memperingatkannya bahwa cobaan dibuat untuk memaksa seseorang mempertaruhkan nyawa mereka, dan dia harus mengingatnya. Dia kemudian mengeluarkan belati kecil dan memutuskan untuk menghadapi binatang itu, melompat ke arahnya dan menyuruhnya untuk datang kepadanya dengan semua yang dia punya. Dia bertahan melawan serangan cakar musuh, dan karena lengannya yang terluka, dia hampir menjatuhkan belati. Tapi dia berpegangan erat dan dengan upaya besar, dia berhasil menyerang gnoll di tempat vital dan mendorong pisau itu dengan semua kekuatannya. Monster itu jatuh dan sekarang tak bernyawa, dan protagonis menarik napas, lega bahwa dia akhirnya berhasil. Tapi dia ingat bahwa Kim masih dalam bahaya, dan dia berlari untuk mengambil pedangnya, yang masih tertancap di bukit. Setelah meraihnya, dia melemparkannya dengan seluruh kekuatannya dan mendaratkan pukulan sempurna pada musuh yang memegang Kim, menghabisinya dalam satu pukulan. Protagonis menatapnya dengan ekspresi lega kemudian jatuh ke tanah, benar-benar kelelahan setelah pertarungan. Tetapi sebelum itu, dia menerima pesan di benaknya yang mengatakan bahwa persidangan telah selesai, dan dia sekarang akan menerima hadiahnya. Protagonis kemudian berakhir pingsan dan dibangunkan oleh seseorang yang menampar wajahnya dan menyuruhnya untuk bangun. Ketika adegan itu dipotong, kita melihat wanita itu tampak tidak sabar dengan protagonis dan sudah akan meninjunya jika dia tidak bangun. Kang masih linglung, tetapi gadis itu menyerahkan selembar kertas kepadanya, mengatakan itu adalah hadiahnya untuk menyelesaikan misi. Protagonis tidak mengerti dan bertanya mengapa itu hanya selembar kertas. Tetapi gadis itu marah dan menyuruhnya untuk bersyukur karena dia bersusah payah mencetaknya untuknya. Entah dari mana, kertas itu berubah menjadi layar sistem berteknologi tinggi, dan gadis itu terkejut mengatakan bahwa waktu benar-benar telah berubah.
Dia selesai dengan mengatakan bahwa dia belum menyelesaikan misi, dan bahwa lain kali dia seharusnya tidak hanya pingsan entah dari mana, lalu hanya mengucapkan selamat tinggal dan menghilang. Protagonis melihat lebih dekat hadiahnya dan menyadari dia menerima banyak kemampuan baru sekaligus. Di antara mereka adalah kemampuan penyembuhan bintang 3 yang selain penyembuhan, juga memungkinkannya untuk mengorbankan HP-nya untuk memulihkan lebih dari biasanya. Dan yang lainnya adalah kemampuan evolusi yang meningkatkan pertahanannya dan mengatakan bahwa ketika dia mencapai 50 kekuatan suci, dia akan berevolusi. Protagonis menjelaskan bahwa sebagian besar pemburu hanya memiliki keterampilan 1 bintang, peringkat D ke atas dapat mempelajari keterampilan 2 bintang, dan yang 3 bintang hanya untuk yang paling beruntung. Jadi dia sangat senang karena usahanya akhirnya dihargai dengan keterampilan yang kuat. Tetapi kemudian dia ingat bahwa gadis itu mengatakan dia belum menyelesaikan misi itu karena dia masih harus mengawal Kim keluar dari tempat itu. Dia pergi ke temannya yang terbaring di tanah dan meminta maaf karena telah terganggu dan melupakannya, bahkan bertanya-tanya apakah dia mungkin sudah mati. Kam memperhatikan bahwa dia sangat lemah dan tidak akan ada cukup waktu untuk membawanya ke rumah sakit dalam kondisi itu. Protagonis kemudian mengingat kemampuan penyembuhannya dan menyadari bahwa itulah mengapa dia diberikan hadiah itu sekarang. Dia memberitahu Kim bahwa dia akan baik-baik saja, dan kemudian mulai menggunakan sihirnya padanya. Tubuhnya terluka parah akibat serangan Gnoll. Sihir protagonis mulai menyembuhkan semua lukanya sepenuhnya. Setelah itu, adegan beralih keluar di kantor manajemen pemburu. Kita melihat penyihir pengkhianat itu dari sebelumnya berjalan menuju sebuah ruangan, mengeluh tentang mengapa mereka tiba-tiba memanggilnya ke sana. Dia berjalan masuk dengan sombong, menyuruh mereka untuk menyelesaikannya karena dia sedang terburu-buru. Tetapi di dalam ruangan ada beberapa pemburu yang menghadapi penyihir yang bernama Munesumon, mengatakan mereka perlu berbicara tentang misi terakhir yang dia ikuti. Tetapi mereka tidak sendirian di ruangan itu karena protagonis juga ada di sana, dan ketika Moon melihatnya, dia sudah terkejut hanya karena tahu anak itu selamat. Para pemburu menyuruh Moon untuk duduk sementara dia mencoba melarikan diri melalui pintu, jadi mereka memerintahkannya untuk ditahan sebagai gantinya. Pengecut itu mencoba berlari menyusuri lorong, tetapi dijatuhkan oleh pemburu lain, yang melumpuhkannya, mengatakan dia meninggalkan seorang kawan selama misi terakhirnya. Dia melanjutkan dan menjelaskan bahwa seorang komandan pasukan yang meninggalkan rekan-rekannya di dunia lain adalah kejahatan serius. Moon mencoba berbicara untuk keluar, menanyakan apakah mereka punya bukti bahwa dia benar-benar meninggalkan mereka di sana dengan sengaja. Tetapi pemburu itu menunjukkan kepadanya sebuah layar dan mengatakan mereka merekam semuanya, jadi dia tidak punya cara untuk menyangkalnya. Karena ketika mantranya gagal, dia tidak ragu sedetik pun untuk melarikan diri, dan itu akan digunakan melawannya di pengadilan. Dia mulai panik setelah mengetahui dia direkam, dan di ruangan berikutnya, protagonis hanya mendengarkan semuanya. Pemburu itu pergi untuk berbicara dengannya dan berterima kasih atas bantuannya, mengatakan bahwa bukti ini akan membantu menyelesaikan kasus ini dan menambahkan bahwa itu pasti sangat sulit baginya untuk melalui semua itu. Menurutnya, ada banyak kasus orang membunuh pemburu lain di dunia lain, tetapi memiliki bukti kasus-kasus itu sangat jarang. Tetapi protagonis mengatakan bahwa untungnya, dia selalu merekam semua misinya, dan untungnya dia melakukannya kali ini juga. Narator menjelaskan bahwa sangat mudah bagi seseorang untuk merenggut nyawa orang lain di dunia lain, itulah sebabnya para pemburu selalu memilih pasangan mereka dengan sangat hati-hati. Dalam kasus Moon, dia benar-benar kehilangan ketenangannya ketika serangannya gagal dan cacat bahkan tanpa merasa bersalah. Dalam pikiran penyihir itu, mereka hanyalah perisai manusia yang dia bayar untuk mengorbankan diri di tempatnya. Para pemburu berkomentar bahwa setelah menonton rekaman itu, dia melihat bahwa protagonis jauh lebih kuat daripada seorang tanker peringkat F sederhana, dan bertanya mengapa dia bekerja sebagai tanker. Jika dia bergabung dengan tentara, dia akan diberi senjata untuk membantu melawan monster. Tetapi protagonis mengatakan bahwa senjata api tidak berfungsi dengan baik melawan monster yang lebih defensif. Dan karena dia sudah mengalami banyak kesialan dalam hidup ini, dia lebih baik tidak mengambil risiko dengan senjata-senjata itu, dan itulah sebabnya dia ingin tumbuh sebagai pemburu dengan caranya sendiri. Setelah percakapan itu, protagonis meninggalkan kantor dengan perasaan lega sambil berharap Moon menghabiskan sisa hidupnya di balik jeruji besi. Tetapi di jalan, dia bertemu dengan Kim yang langsung mengenali protagonis. Pria itu lalu berlutut dan berterima kasih karena telah menyelamatkan nyawanya tadi. Cerita kemudian beralih ke beberapa hari lalu saat Kim bangun di rumah sakit setelah dibawa ke sana oleh sang protagonis. Dia mulai mengingat semua yang terjadi dan bahwa sebelum pingsan, dia melihat Kang melawan para Gnoll untuk menyelamatkan nyawanya.
Kim menyadari bahwa dia seharusnya tidak selamat dan tidak mengerti bagaimana protagonis berhasil mengalahkan monster atau mengapa dia diselamatkan olehnya. Tapi dia terganggu oleh suara neneknya, yang khawatir karena cucunya terluka parah. Dia memarahinya, bertanya mengapa dia melakukan misi berbahaya seperti itu untuknya, dan bertanya apakah dia sudah gila dan ingin mati bersamanya juga. Kim menyuruhnya untuk tenang karena tekanan darahnya tinggi dan mengatakan bahwa dia baik-baik saja, tetapi wanita tua itu mengatakan dia terlihat seperti kerangka dengan betapa berantakannya dia. Pria itu menjawab bahwa setidaknya dia keluar hidup-hidup, tetapi neneknya mengatakan bahwa jika dia mati, tidak apa-apa karena dia sudah sakit, tetapi dia sebaiknya tidak kembali ke misi lagi. Kim mulai mengingat saat-saat indah yang dia miliki bersama neneknya dan berpikir tentang bagaimana dia ingin menjalani kehidupan yang bahagia dan damai di sisinya. Dan saat itulah neneknya memeluknya sambil menangis dan memohon padanya untuk tidak membuang hidupnya seperti itu. Cerita kemudian kembali ke masa kini dengan Kim berbicara dengan protagonis di jalan, masih membungkuk di depannya dan membuat keributan besar. Kim berterima kasih kepada protagonis yang menjawab bahwa di dunia lain, kamu hanya bisa mengandalkan rekan satu timmu, jadi dia tidak punya pilihan selain menyelamatkan nyawanya. Kam mengatakan dia juga takut dan bahwa dia bukan pahlawan pemberani seperti yang Kim kira. Tetapi pria itu terus menatapnya dengan kekaguman, yang membuat protagonis tidak nyaman, dan dia menyuruhnya untuk berhenti. Protagonis ingat dia tidak bisa begitu saja memberitahu Kim, dan dia hanya menyelamatkannya karena sebuah misi, dan dia tidak menyangka mereka akan bertemu lagi. Jadi dia mencoba menyelinap pergi dengan tenang, tetapi Kim bertanya setidaknya siapa yang akan membalas bantuannya. Tetapi sebelum dia dapat bertanya apa hadiahnya, sekali lagi, protagonis mendengar suara di kepalanya. Dia mengatakan bahwa ujian baru telah diterima dan menjelaskan kepadanya tentang penyakit Ibu Kim, dan mengatakan protagonis harus menyumbangkan 150 juta won untuk menutupi operasi. Protagonis, setelah mendengar semua itu, bertanya-tanya mengapa dia harus membantu orang ini lebih banyak lagi. Suara itu mengatakan bahwa hadiah untuk itu adalah peningkatan stat dan keterampilan bintang 1 baru. Protagonis memeriksa rekening banknya dan menyadari dia punya uang, tetapi itu semua yang berhasil dia tabung setelah bertahun-tahun bekerja. Dia merasa sangat sedih tentang hal itu karena itu adalah seluruh kekayaan hidupnya. Tetapi mengingat gadis itu mengatakan ini akan membersihkan karmanya, dia memutuskan untuk memberikan sumbangan. Dia menjelaskan bahwa karena dia menerima untuk berjalan di jalan ujian ini, dia ingin berbalik. Dia akan kehilangan semua hadiah dan mendapatkan karma yang lebih buruk, sampai-sampai dia bisa berakhir dalam keadaan vegetatif selama sisa hidupnya. Dan hanya memikirkan itu membuat protagonis menyadari dia tidak punya pilihan selain menyelesaikan misi. Protagonis mengatakan bahwa hadiah yang akan dia dapatkan mungkin kecil, tetapi jika dia tidak melakukannya, dia tidak akan pernah bisa mengikuti ujian di masa depan juga. Dia berpikir tentang betapa menguntungkannya profesi pemburu dan bahwa jika dia menjadi pemburu terkenal, dia dapat memperoleh kembali 150 juta won itu dalam waktu singkat. Dalam situasinya saat ini sebagai pemburu peringkat F, dia bahkan tidak dapat mengakses pasar pemburu, jadi mendapatkan setidaknya satu keterampilan baru adalah keuntungan. Jadi setelah banyak berpikir, dia memutuskan untuk menelepon asosiasi pemburu, memberikan sumbangan, dan menerima keterampilan barunya, yang belum diungkapkan kepada kita. Adegan kemudian beralih ke tes yang sedang dilakukan, dan penguji memanggil para peserta ke depan. Dia menjelaskan bahwa itu akan menjadi tes di dalam realitas virtual, di mana peserta akan mengendalikan karakter yang sudah dibuat sebelumnya untuk menguji kemampuan mereka. Karakter akan memiliki kelas dan peran tertentu, dan tujuannya adalah untuk menyelesaikan misi sesuai dengan peran tersebut, dan tidak ada gunanya mengeluh tentang peran mana yang Anda dapatkan. Penguji menjelaskan bahwa jika Anda terampil, karakter Anda akan memiliki apa yang diperlukan untuk menyelesaikan misi dengan baik, tetapi jika Anda gagal, itu bukan kesalahan karakter. Dia kemudian memanggil nama protagonis dan mengatakan bahwa entah secara kebetulan atau tidak, dia telah ditugaskan peran sebagai tanker kelompok. Selain itu, misinya adalah untuk menahan serangan dari Gnoll selama 5 menit, sesuatu yang sudah pernah dilakukan oleh protagonis sekali. Sistem akan memberinya pedang dan perisai, dan semua stat karakter akan dikunci pada 30. Mereka berharap protagonis beruntung dan mengirimnya ke lingkungan virtual. Di dalam, tidak butuh waktu lama baginya untuk bertemu 4 Gnoll yang sudah memelototinya dan bersiap untuk menyerang. Sementara para penguji mengamati pertarungan dari luar, protagonis berpikir tentang betapa sulitnya dia harus bekerja hanya untuk meningkatkan statnya sedikit saja. Sekarang dia akhirnya memiliki stat yang mencapai 30, sama seperti dalam tes. Dan saat dia memikirkan itu, salah satu penguji tampaknya tertarik padanya.
Protagonis telah memperoleh keterampilan perisai penjaga yang sempurna untuk tanker, dan memutuskan ini adalah momen terbaik untuk menguji apakah itu berfungsi dengan baik. Para Gnoll menyerangnya, tetapi protagonis tetap berdiri dan hampir digigit oleh salah satu dari mereka. Dia memblokir gigitan itu dengan perisainya, tetapi Gnoll lain muncul di belakangnya dan menyerang dengan cakarnya. Protagonis melompat dan berhasil menghindar pada detik terakhir, nyaris menghindari tebasan langsung ke wajah, meskipun monster itu akhirnya mengenai tanah sebagai gantinya. Dia kemudian mendekati makhluk itu dan menendangnya di tulang rusuk, melontarkan monster itu dan membuatnya menabrak yang lain di dekatnya. Serangan lain datang dari atas, tetapi protagonis waspada dan membela diri dengan pedang dan perisainya. Dia menyadari bahwa memiliki semua stat karakter pada 30 sebenarnya adalah hal yang baik karena karakter itu lebih kuat dan lebih responsif daripada tubuh aslinya. Menggabungkan itu dengan pengalaman bertarungnya sendiri memungkinkan protagonis untuk menangani para Gnoll jauh lebih baik kali ini, sekali lagi menarik perhatian penguji. Salah satu operator berkomentar bahwa kemampuan protagonis untuk membaca dan bereaksi terhadap situasi sangat mengesankan, dan di antara semua kandidat, dia adalah yang paling cakap. Meskipun dia hanya seorang tanker, protagonis terus bertarung menggunakan perisainya untuk memblokir serangan para Gnoll. Dan di tengah semua itu, dia melemparkan salah satu dari mereka jauh-jauh, yang hanya membuat makhluk itu semakin marah. Tetapi monster itu melihat 3 NPC lagi lewat, dan memutuskan untuk mengabaikan protagonis dan mengejar mereka. Penguji mengatakan bahwa salah satu tujuan dari tes tanker adalah untuk melihat seberapa baik protagonis dapat melindungi sekutunya dan bertanya-tanya apakah dia bahkan memperhatikan NPC di sana. Gnoll kemudian menyerang mereka, tetapi saat itulah protagonis akhirnya menggunakan keterampilannya, perisai penjaga, yang secara otomatis menarik perhatian semua Gnoll ke arahnya sekaligus. Ajaibnya, protagonis berhasil memblokir ketiga serangan itu, salah satunya dia blokir dari belakang dengan pedangnya. Para penguji terkesan, dan protagonis menjelaskan dalam benaknya bahwa kemampuan ini dimaksudkan untuk mengarahkan agresi musuh dan menarik mereka ke arah pengguna. Dia mengatakan bahwa Azemon, dalam proses membersihkan karmanya, secara bertahap memaksanya untuk bermain dengan cara yang lebih altruistik, mengorbankan dirinya untuk kebaikan kelompok. Peran tanker adalah untuk berdiri di garis depan melindungi kelompok, dan jika ada yang salah, mereka adalah yang pertama jatuh, itulah sebabnya ada permintaan tinggi untuk lebih banyak tanker. Dulu ada saat ketika orang ingin menjadi tanker karena dibayar banyak uang. Tetapi seiring waktu, orang mulai menghindari profesi ini karena terlalu berbahaya. Risikonya tinggi, tetapi hadiahnya sama tingginya. Dan bagi protagonis, ini adalah profesi yang sempurna untuknya. Baginya, itu jauh lebih baik daripada mempertaruhkan segalanya pada kehidupan birokrasi dan dokumen seperti pekerjaan lain. Gaya hidup tanker jauh lebih cocok. Protagonis sangat tersesat dan berpikir bahwa, tanpa menyadarinya, tes sudah berakhir dan monster telah menghilang. Prioritasnya sekarang adalah untuk dipromosikan dan meninggalkan peringkat F karena pada peringkat ini, dia bahkan tidak dapat bergabung dengan penyerbuan tingkat tinggi, dan selain itu, dia ingin menyingkirkan reputasi buruk karena berperingkat rendah. Dan saat itulah dia melihat ke atas layar besar yang menunjukkan hasilnya, dan kita melihat bahwa semua orang terkejut dengan hasil protagonis, peringkat S+ yang mengesankan, skor sempurna. Adegan beralih ke asosiasi pemburu, di mana salah satu penguji menggagalkan banyak orang dan menyebut mereka semua menyedihkan. Dia mengatakan orang-orang ini bahkan tidak dapat lulus tes dasar. Jadi apa yang mereka pikirkan saat melamar sejak awal? Penguji bertanya apakah mereka tidak tahu batasan mereka sendiri karena medan perang bukanlah taman bermain untuk mereka bermain-main. Sambil mengatakan ini, dia mengingat peristiwa traumatis dari masa lalunya, tetapi dia kehilangan fokus ketika dia melihat sebuah file yang menarik perhatiannya. Dia terkejut dengan catatan protagonis, mengatakan bahwa dia menunjukkan perilaku ideal seorang tanker, dan di atas semua itu, tidak terkena satu pukulan pun selama seluruh tes. Selain itu, dia melindungi sekutunya dengan ahli setelah menarik monster ke arahnya, dan itulah tingkat tertinggi yang diharapkan dalam uji coba dasar. Tetapi kemudian penguji dipanggil oleh anggota staf lain, dan kami mengetahui bahwa dia juga seorang pemimpin tim. Kembali ke tes, seorang pemburu menjelaskan bahwa pada fase berikutnya, peserta akan dibagi menjadi tim yang terdiri dari 5 orang, dan 2 dari tim tersebut akan melakukan uji coba pertempuran. Mereka akan diteleportasi ke zona peringkat E, dan untuk lulus, mereka harus melenyapkan semua monster di zona itu, dan hanya mereka yang menunjukkan kinerja yang baik yang akan maju. Setiap peserta akan dikirim ke zona acak, dan mereka hanya akan mengetahui siapa rekan satu tim mereka ketika mereka sampai di sana. Para ketua tim juga akan ditunjuk secara acak. Dia mulai mengumumkan nama-nama ketua tim.
Tim 1 akan dipimpin oleh anak laki-laki berambut pirang bernama Min Hyun Mo. Tim 2 akan dipimpin oleh anak laki-laki bernama Jo Hambyul, dan tidak ada yang tahu bagaimana dia bisa berada di posisi itu karena dia sudah berkeringat gugup. Mereka memutuskan kedua pemimpin akan bermain batu, kertas, gunting untuk memutuskan siapa yang memilih anggota tim terlebih dahulu. Min Hyun mau menang dan dipanggil untuk memilih seseorang untuk timnya. Dia memutuskan anggota pertama harus seorang tanker, dan Jo Hambyul berkomentar bahwa memiliki garis depan yang kuat membuat serangan lebih mudah selama anggota tim lainnya dapat menangani peran mereka. Min memilih pria super berotot untuk menjadi tanker timnya. Saat giliran Jo untuk memilih, dia menjadi lebih gugup dan menyadari hanya ada 2 anggota yang tersisa. Dia melihat ke arah Kang San dan bertanya apakah dia benar-benar seorang tanker karena dia sangat kurus, tetapi setidaknya seseorang yang bisa bertindak sebagai tanker lebih baik daripada tidak sama sekali, jadi dia memilihnya untuk tim. Pemilihan tim berlanjut sebentar sampai akhirnya selesai dan tim selesai dibentuk. Penguji menjelaskan bahwa dalam pertempuran nyata, tidak ada yang akan melindungi mereka, jadi mereka harus menggunakan istirahat 30 menit berikutnya untuk mempersiapkan diri menghadapi ujian dan mengenal tim mereka. Tim Min merayakan bahwa mereka memiliki lini tanker yang solid, dan pemimpin mengatakan bahwa jika semua orang tetap pada posisi mereka, semuanya akan berjalan dengan baik dan mereka mulai merencanakan strategi mereka. Sementara itu, di tim protagonis, segala sesuatunya tampak tidak berjalan dengan baik dan suasananya sangat buruk. Melihat bahwa pemimpin terlalu gugup untuk berbicara, protagonis memulai percakapan dan bertanya apakah mereka juga akan merencanakan strategi. Mendengar itu, Jo dengan canggung mulai berteriak, mencoba membuat tim bersemangat dengan bertanya apakah ada yang sudah memiliki strategi dalam pikiran. Saat mereka berbicara, pemuji yang sama terus mengamati protagonis. Dia berkomentar tentang lulusnya protagonis dan tes yang gagal, mengatakan dia memiliki potensi tetapi kurang bakat. Kemudian 30 menit habis, dan para pemuji mengumumkan bahwa tes akan segera dimulai. Adegan kemudian beralih ke dalam lingkungan virtual, dan kita melihat tim Min berjalan melalui lapangan berumput, masing-masing mengenakan pakaian kelas yang ditugaskan kepada mereka. Saat itulah tanker di depan berteriak agar semua orang menghindar, dan kita melihat musuh muncul entah dari mana dan mengenai perisainya. Min berteriak agar semua orang membentuk formasi, mengatakan ada sekelompok ork bersenjata di depan mereka. Tanker menggunakan skillnya yang disebut tubuh besi, yang meningkatkan pertahanannya dan terus memblokir serangan para ork. Min menunjukkan bahwa dia adalah pemimpin yang baik dan memerintahkan penyembuh untuk memberikan buff dan menyembuhkan para tanker saat dibutuhkan, dan menyuruh yang lain untuk menyerang para ork. Pemanah menembakkan panah ke salah satu ork yang dengan mudah memblokirnya dengan tangannya. Tapi itu hanyalah pengalihan perhatian, sehingga pendekar pedang bisa masuk dari bawah dan menyerang dengan pedangnya. Ork bertahan dan senjata mereka beradu. Salah satu ork mengambil kesempatan untuk mencoba memukul pendekar pedang secara mengejutkan dengan kapaknya. Menyadari ini akan terjadi, tanker menggunakan perisai pelindung, skill yang sama yang digunakan protagonis sebelumnya, yang menarik perhatian ork yang memegang kapak yang menyerang tanker, dan keduanya terlibat dalam bentrokan antara kapak dan perisai. Segera, 2 ork lainnya bergabung dalam serangan, ketiganya menyerang tanker sekaligus yang melakukan segala yang dia bisa untuk menahan mereka. Min menjelaskan dalam benaknya bahwa mungkin terlihat seperti mereka sedang berjuang, tetapi dengan buff dan penyembuhan dari para penyembuh, mereka seharusnya bisa bertahan lebih lama. Jadi dia dan pemanah mengambil kesempatan ini untuk mencoba menangkap para ork secara mengejutkan. Segala sesuatunya tampaknya berjalan sesuai rencana, sampai Min mendengar geraman dari jauh dan tiba-tiba membeku, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Ketika dia melihat ke atas, segerombolan ork datang ke arah mereka, semuanya bersenjata berat. Dia menghitung dan melihat 8 ork lagi mendekat. Tampaknya 3 yang pertama hanyalah pasukan pengintai. Dia menyerang salah satu dari mereka dan melarikan diri, memerintahkan semua orang untuk mundur di belakang tanker. Tanker itu, yang namanya sekarang kita ketahui adalah Jungsu, berjuang untuk menjaga ketiga ork itu tetap di tempatnya dan hampir kehilangan perisainya. Sang pahlawan berteriak padanya, mengatakan dia perlu menahan garis depan atau mereka semua akan mati seketika. Sementara itu, para penguji mengamati segala sesuatunya dari kejauhan menggunakan drone mereka. Jadi salah satu dari mereka mengambil mikrofon dan mulai berbicara kepada mereka. Dia menjelaskan bahwa ada sesuatu yang biasanya diabaikan oleh peserta. Sistem peringkat pemerintah bukan hanya untuk menghormati para pemburu. Itu juga untuk memastikan tingkat keahlian setiap peringkat. Orang-orang mempercayai pemburu peringkat E untuk menangani misi peringkat E karena itulah yang diharapkan dari mereka. Seorang tanker peringkat F yang berjuang untuk melawan ork memang sudah diperkirakan.
Jika dia bisa solo para or itu sekarang, dia akan mengikuti tes untuk peringkat yang lebih tinggi dari E. Maksudnya adalah untuk lulus tes ini, tidak cukup hanya satu orang yang terampil. Setiap orang harus kompeten, atau mereka semua akan gagal bersama. Mead yang hampir pingsan, mengatakan penguji itu benar, dan jika tangker itu jatuh, mereka semua akan gagal dalam ujian. Dia memerintahkan para penyembuh untuk memberikan segalanya untuk menjaga tangker tetap hidup dan mengatakan bahwa sementara mereka melakukan itu, dia dan para penyerang akan mengapit para orc dari belakang. Min menyerang ke depan dan memukul salah satu orc dengan pedangnya, hampir terkena serangan balasan musuh. Sementara itu, tangker menerima beberapa pukulan dan berada di ambang kehilangan perisainya. Pertempuran berlanjut dengan pemanah yang mendaratkan tembakan pada para orc untuk menarik perhatian mereka, dan para penyembuh melakukan pekerjaan mereka. Sampai, setelah banyak usaha, mereka berhasil menyelesaikan tes dan keluar dari lingkungan virtual. Tangker, yang pertama kali keluar, jatuh berlutut di lantai, benar-benar tidak sadarkan diri dan terluka. Para peserta lainnya terkejut melihatnya seperti itu, dan seorang perawat muncul untuk memberikan pertolongan pertama. Anggota tim lainnya juga benar-benar kelelahan, tetapi setidaknya mereka diberi selamat karena berhasil menyelesaikan tes. Saat tangker dibawa keluar dengan tandu, penyiar mengatakan sekarang giliran tim protagonis. Joe, melihat semua ini, segera membeku dan mulai bertanya-tanya apakah mereka benar-benar akan baik-baik saja. Dia dan kelompoknya berjalan melalui portal langsung ke rawa, dan Joe berpikir tangker mereka bahkan lebih lemah dari yang ada di tim 2, jadi dia harus menempatkannya di garis depan. Dan kita melihat bahwa tidak hanya dia, tetapi anggota tim lainnya juga memikirkannya saat mereka berjalan melalui lumpur. Sementara itu, protagonis sangat fokus ketika entah dari mana, mereka mendengar seseorang menginjak tanah dengan keras. Joe berteriak untuk memperingatkan semua orang bahwa ada sesuatu yang mendekat dan menyuruh mereka untuk membentuk formasi sambil menarik panahnya. Dan saat itulah seorang goblin bersenjata melompat ke arah mereka dan mendarat di lumpur. Seolah-olah keadaan tidak bisa menjadi lebih buruk, para anggota kelompok mulai merasakan kaki mereka tenggelam ke dalam lumpur. Penguji terus mengamati tes dan menjelaskan bahwa biasanya para pemburu dengan hati-hati menganalisis medan sebelum setiap misi. Tetapi dalam tes ini, mereka tidak akan memiliki kesempatan itu dan perlu beradaptasi dengan lingkungan di tengah misi, sedangkan para goblin tidak memiliki masalah itu. Menyadari bahwa segala sesuatunya menjadi buruk, para anggota kelompok mencoba mundur sementara seorang goblin terbang dengan pisau untuk memukul siapapun yang menghalangi jalan. Tapi pisaunya mengenai perisainya, dan kita melihat bahwa Kang San melangkah maju untuk memblokir pukulan itu. Dia menusukkan pedangnya ke goblin, menyebabkannya mundur. Sekarang terluka. Kang kemudian menyuruh mereka untuk tenang sehingga mereka dapat menanggapi serangan goblin. Salah satu goblin menarik busurnya dan membidik protagonis yang menangkis panah itu dengan pedangnya, kemudian menyadari para goblin sedang mengordinasikan serangan mereka. Melihat lebih dekat, dia menyadari ada hobgoblin yang mengendalikan mereka dari suatu tempat. Tetapi pada saat itu tidak masalah karena dia memiliki keterampilan yang sempurna untuk situasi itu. Dia kemudian mengaktifkan skillnya yang disebut kehendak pelindung, yang meningkatkan pertahanan dan regenerasi HP berdasarkan jumlah musuh yang hadir. Itu memberinya kekuatan yang cukup untuk mengirim para goblin terbang bahkan tanpa perlu banyak bergerak. Baik penguji maupun anggota tim protagonis lainnya tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Joe mengambil kesempatan untuk berteriak agar semua orang menyerang bersama, dan mereka tidak membuang waktu. Mereka mulai mengalahkan para goblin satu persatu, semuanya terinspirasi oleh kekuatan protagonis, yang mulai menyadari bahwa skillnya melemah saat para musuh menghilang. Pertahanan dan regenerasinya turun semakin sedikit musuh yang tersisa di lapangan, dan protagonis menganggap kemampuan ini cukup menarik. Tapi ini belum berakhir karena tokoh utama merasakan getaran di tanah, dan langsung menyuruh semua orang mundur. Dia mengangkat perisainya untuk menahan serangan, tetapi ketika dia melihat bahwa itu adalah serangan dari orc tingkat tinggi, dan tidak ada yang mengerti mengapa itu ada di zona peringkat E. Ini adalah monster peringkat D, jadi kelompok itu berpikir pasti ada yang salah dengan tes tersebut. Mereka bersiap untuk mencoba mundur, tetapi ketika tokoh utama melihat bahu orc, dia melihat Asmon duduk santai di atasnya. Sementara tokoh utama bertanya-tanya mengapa dia tiba-tiba muncul di sana, kita melihat bahwa bahkan para penguji pun tidak menyadari monster ini. Mereka menghubungi seorang pemburu yang mengawasi tes, dan dia mengatakan mereka telah memeriksa 3 kali sebelumnya tetapi tidak menemukan tanda-tanda orc itu. Pemburu ini dan rekannya mengatakan mereka akan menghentikan tes karena mereka tidak tahan lagi melihat peserta yang tersingkir kali ini. Penguji yang tertarik pada tokoh utama menyuruh mereka menunggu dan melihat apa yang terjadi.
Tetapi penguji berkacamata mengatakan dia pasti gila karena media telah mengawasi mereka dengan cermat sejak insiden terakhir di mana para pemburu dieliminasi. Pemburu, yang kita tahu bernama Kim Jung Min, mengatakan dia memahami kekhawatiran tersebut tetapi dia tahu apa yang dia lakukan dan bukan tipe orang yang membuat keputusan sembrono. Dia bahkan mengatakan bahwa jika situasinya terlalu buruk, dia sendiri yang akan memperbaikinya, jadi mereka tidak perlu khawatir dan harus memberi kelompok itu lebih banyak waktu. Tetapi dua penguji lainnya berpikir dia pasti bercanda karena Myung Min sudah dikeluarkan dari medan perang karena perilaku semacam itu. Bahkan dengan risiko lebih banyak peserta yang tersingkir, penguji berkacamata setuju dan hanya mengatakan bahwa Myoman harus bertanggung jawab penuh jika terjadi sesuatu. Kembali ke tokoh utama, Asmoon, yang tampaknya baru saja bangun, mengatakan ini adalah ujian ketiga tokoh utama, dan dia harus memastikan semua anggota timnya selamat. Jika ada yang tersingkir oleh kehidupan orc, akan jatuh di pundak tokoh utama, dan dia menyadari suaranya hanya ada di kepalanya, dan tidak ada orang lain di sana yang dapat mendengar atau melihat gadis itu. Dia mengakhiri penjelasannya dengan mengatakan bahwa jika salah satu dari mereka mati, semua karma akan kembali pada tokoh utama. Tetapi karena dia sudah mengalami hal serupa, dia akan menanganinya dengan baik sekarang. Sebelum tokoh utama dapat bertanya lebih lanjut, Asmoon mengucapkan selamat tinggal dan memintanya untuk melakukan yang terbaik, menghilang di tengah serangan kapak orc. Tokoh utama hampir terkena pukulan langsung ke wajah, tetapi berhasil menghindar pada detik terakhir, dan pukulan itu mengenai lumpur. Ini akan menjadi pertarungan yang sulit. Dia mengeluh karena dia baru saja menjadi peringkat E, dan sekarang mereka sudah menyuruhnya melawan monster setingkat itu. Dia mengutuk Asmoon dan mengatakan bahwa dia dan semua orang ingin dia pergi karena karma dari kehidupan masa lalunya. Meski begitu, menyerah bukanlah pilihan bagi tokoh utama, dan dia menyuruh semua orang bersiap untuk menyerang, karena dia akan menahan serangan orc. Dia mengangkat perisainya sementara orc mengangkat kapaknya, siap untuk memukulnya dengan kekuatan penuh. Saat orc melangkah melemparkan lumpur kemana-mana, tokoh utama bersiap untuk menerima pukulan itu. Dia kemudian menghindar pada detik terakhir, dan dengan pedang di tangan menyerbu di bawah orc. Makhluk itu menyadari dan penuh amarah mengayunkan kapaknya ke arah tokoh utama, tetapi bocah itu berhasil menghindar dengan berputar ke belakang. Pada saat itu, dia merasakan angin kencang dari gerakan kapak orc, dan hanya itu sudah cukup untuk membuatnya menyadari bahwa bahkan satu pukulan dari orc akan menjadi akhir baginya. Joe, meskipun dia takut, menarik panah dan berteriak kepada tim bahwa tanker itu berjuang untuk melindungi mereka, jadi mereka juga harus berjuang. Tetapi semua orang di sana sudah lama menyerah dan hampir lumpuh karena ketakutan. Salah satu dari mereka bahkan bertanya-tanya apakah mereka sudah kehilangan akal di tengah situasi itu. Pria itu bahkan menyalahkan tokoh utama, mengatakan bahwa jika dia tidak melompat ke depan, para penguji pasti sudah menghentikan tes. Dan alih-alih melakukan sesuatu, dia hanya berdiri di sana bertanya-tanya apa yang dilakukan administrasi, sementara kita melihat Meowan diam-diam mengamati semuanya. Joe melompat dan menembakkan panahnya ke goblin, mengalahkan dua di antaranya. Dua pemburu lainnya, meskipun mereka takut, tetap membantu dalam pertempuran. Salah satu dari mereka melayangkan pohon dan melemparkannya ke orc. Monster itu berbalik setelah ditembak oleh Joe dan mencoba menyerang mereka, tetapi dihentikan oleh tokoh utama yang menggunakan pedangnya untuk melukai kakinya. Bahkan dengan mereka menyerang dengan semua yang mereka miliki, orc tidak jatuh dan semakin marah hingga memasuki mode berserker. Tokoh utama tidak percaya bahwa monster seperti itu masih bisa memasuki mode itu. Tetapi ketika dia paling tidak mengharapkannya, orc menyerangnya dengan kecepatan yang tidak masuk akal. Pada saat itu, kita tidak dapat melihat apa yang terjadi pada Kang, sementara Meomin hanya menonton dan Joe hanya dapat meneriakkan nama tokoh utama. Kemudian, setelah semua kekacauan, kita melihat bahwa tokoh utama diluncurkan jauh oleh pukulan orc. Dia mencoba bangkit, tetapi orc dengan cepat muncul di depannya dan melayangkan pukulan yang diblokir oleh tokoh utama dengan perisainya. Tetapi orc menggunakan tangan kosongnya untuk memukul tokoh utama dengan gagang kapak, menjatuhkannya ke tanah. Penguji berkacamata mengatakan bahwa semuanya sudah berjalan terlalu jauh dan mereka harus segera turun tangan, tetapi Meung Min terus mengamati dalam diam. Sementara itu, tokoh utama berhasil melarikan diri dari raksasa itu dan meluncur menjauh, memberikan pukulan ke kaki monster itu dengan pedangnya. Tetapi karena dia sudah benar-benar kelelahan, keterampilan aura penyembuhan tokoh utama aktif dan HP-nya mulai beregenerasi. Namun, bahkan itu tidak cukup untuk menyembuhkan kelelahannya. Sementara rekan satu timnya bertanya apakah dia baik-baik saja, tokoh utama mulai bertanya-tanya apakah dia harus menyerah saja. Tetapi setelah memikirkannya, dia menyadari bahwa kunci kemenangan hanyalah mencegah orc melewati titik tertentu.
Jadi mengumpulkan semua motivasi yang masih dia miliki dan mengatakan dia akan menahan orc di sana sampai akhir sehingga semua orang bisa keluar hidup-hidup. Dia berteriak kepada teman-temannya, menyuruh mereka untuk tidak khawatir dan terus berjuang, mengatakan bahwa dia dapat menahannya. Di tengah keputusasaan penguji dan orc yang jatuh, kelompok tokoh utama terus menyerang orc. Kang kemudian menyadari bahwa orc juga semakin lelah dan menyuruh semua orang untuk bertahan sedikit lebih lama karena mereka bisa menang. Tetapi orc sama marahnya dengan dia dan memberikan pukulan kuat lainnya kepada tokoh utama, mengirimnya terbang lagi. Sekarang kelompok itu sudah terbiasa dengan gerakan orc dan memanfaatkan celah untuk membombardirnya dengan serangan. Setelah begitu banyak serangan, orc akhirnya berlutut dan Joe mulai merasa lega, mengatakan mereka menang. Tetapi tiba-tiba, orc mengeluarkan raungan lain dan melemparkan kapaknya ke tokoh utama dengan semua kekuatan yang masih dimilikinya. Joe berteriak agar tokoh utama berhati-hati dan Kang mempersiapkan diri, bertanya-tanya apakah dia akan bisa memblokirnya. Tetapi di tengah jalan, dia menyadari ada sesuatu yang salah dan bahwa kapak itu sebenarnya tidak ditujukan padanya. Kapak itu sebenarnya menuju pemburu yang telah mengeluh tentang tokoh utama sebelumnya, dan karena kekacauan pertempuran, dia benar-benar lupa bahwa pria itu ada di sana. Melihat ini, tokoh utama segera panik karena dia ingat bahwa jika bahkan satu orang tumbang, dia akan menderita hukuman pada karmanya. Jadi dia mencoba berlari ke arah rekan setimnya, tetapi adegan itu terpotong dan kita tidak tahu apa yang terjadi. Kita kemudian melihat penguji berkacamata meminta maaf atas apa yang terjadi, mengatakan itu adalah kesalahan mereka, dan bahwa mereka akan memberi kompensasi kepada mereka semua atas risiko yang mereka ambil. Joe dan para pemburu lainnya mengeluh mengatakan mereka tahu itu hanya bisa menjadi kesalahan, tetapi tokoh utama merasa bersalah karena semuanya terjadi karena karmanya. Anehnya, Meowyn juga meminta maaf dan mengatakan dia akan bertanggung jawab penuh atas apa yang terjadi. Tetapi ketika adegan itu terpotong lagi, kita melihat bahwa pemburu itu muncul hidup di belakangnya, meninggalkan misteri tentang apa sebenarnya yang terjadi di akhir tes dan bagaimana dia selamat. Penguji memanggil tokoh utama dan mengatakan dia ingin berbicara pribadi dengannya. Jadi tokoh utama dibawa ke ruangan lain di mana mereka menyajikan teh dan beberapa wafel untuk dimakan. Meowyn mulai dengan bertanya apakah benar bahwa dia selalu bekerja sebagai perisai manusia selama 6 tahun terakhir, dan tokoh utama mengkonfirmasi. Dia mengatakan dia terkesan dengan kemampuan tokoh utama untuk beradaptasi dengan situasi, dan untuk sesaat percaya bahwa dia sudah cukup baik untuk mengalahkan Yor peringkat. Tokoh utama akhirnya mengerti mengapa mereka menghabiskan begitu banyak waktu tanpa melakukan apapun, dan bahkan Asmon tidak ikut campur. Pria itu kemudian langsung ke intinya dan mengatakan bahwa tujuannya adalah agar tokoh utama bergabung dengan para ranger, yang merupakan kelompok yang menjadi bagiannya. Dia menjelaskan bahwa untuk saat ini dia hanya bertindak sebagai penguji, tetapi bahwa dia akan kembali menjadi ranger dalam beberapa bulan dan bahkan mengatakan dia dapat mendaftarkan tokoh utama jika dia mau. Dengan begitu, dia akan dapat bekerja sebagai karyawan penuh waktu, atau jika dia lebih suka, dia dapat bekerja untuknya sebagai tentara bayaran. Dia mengatakan dia terkesan, dan kita mengetahui apa yang terjadi di hutan di akhir tes. Tokoh utama berhasil mendorong rekan setimnya keluar dari jalan pada detik terakhir dan menerima pukulan kapak orc langsung ke dada. Dia jatuh ke belakang, dan rekan setimnya khawatir dia telah tersingkir. Tetapi kemudian kemampuan kehendak walinya aktif, dan dia disembuhkan dan mendapatkan peningkatan pertahanan. Meowyn mengatakan bahwa tidak semua orang bisa melakukan itu dan bertanya sekali lagi apakah dia ingin bergabung dengan para ranger, menawarinya kontrak untuk ditandatangani. Kang bahkan tidak percaya kelompok terkenal seperti Rangers, yang biasanya hanya merekrut kasus khusus, memutuskan untuk merekrutnya sekarang. Dia hampir tidak percaya ini nyata dan berpikir untuk menandatangani, tetapi berhenti dan memutuskan untuk memikirkannya lebih hati-hati. Karena Rangers bertarung melawan monster yang menyerang dan kadang-kadang melakukan perjalanan ke dunia lain untuk misi mereka, itu akan menjadi tempat yang sempurna bagi Asmon untuk mengganggu protagonis. Dan berbicara tentang dia, saat protagonis menyentuh kontrak, huruf-hurufnya berubah, dan pesan muncul yang mengatakan bahwa uji coba keempat akan segera dimulai. Dia harus bergabung dengan Rangers dan mengabdikan dirinya untuk melindungi dunia. Jika dia berhasil, dia akan menerima informasi khusus yang baru, jadi protagonis, tanpa pilihan, memutuskan untuk menerima. Protagonis bahkan mengucek matanya untuk memeriksa apakah dia membacanya dengan benar. Dan dengan demikian, dia melihat halaman lain yang menyatakan bahwa dia dapat menyelesaikan uji coba ini hanya dengan menerima tawaran itu. Dia kesal pada Asman karena dia bahkan tidak membiarkannya membaca kontrak terlebih dahulu. Bagaimana jika ada sesuatu yang lebih buruk dalam kontrak Meowyn?
Karena tidak ada lagi yang bisa dilakukan, dia menerima tawaran itu, dan Myoman terkejut bahwa dia setuju begitu cepat. Dia tidak tahu bahwa ada seorang dewi yang memanipulasi protagonis. Tetapi protagonis mengatakan dia hanya akan menerima jika dia bisa bergabung sebagai tentara bayaran. Dengan begitu, bahkan jika Myoman adalah bosnya, dia masih bisa memilih misi mana yang akan diambil. Karena kondisi uji coba hanya untuk menerima proposal, dia memutuskan dia hanya akan mengambil misi yang dipaksakan Asmund untuk dia pilih. Myungmin menerima dan berterima kasih kepada protagonis atas kerjasamanya, tetapi secara internal, dia tampaknya tidak terlalu senang bahwa dia akhirnya menjadi tentara bayaran. Dia kemudian menandatangani kontrak dan mengatakan sudah waktunya baginya untuk pergi, berdiri untuk meninggalkan ruangan. Tetapi pada saat itu, sesuatu yang aneh terjadi. Protagonis merasa aneh, dan entah dari mana, beberapa jiwa tampaknya meninggalkan tubuhnya sekaligus, menyebabkan dia kehilangan keseimbangan. Myungmin bertanya apakah protagonis baik-baik saja, yang masih berdiri di sana, tidak mengerti apa yang baru saja terjadi padanya. Kang mengatakan dia baik-baik saja, tetapi dalam benaknya, dia tidak tahu apa yang terjadi. Dia melihat beberapa gambar aneh dan menyadari ini pasti informasi khusus yang dia terima. Apapun yang dia lihat, kita tidak akan tahu untuk saat ini karena cerita beralih ke 1 minggu kemudian. Kang San muncul di terminal bus mengenakan beanie, dan tampaknya sangat dingin di tempat dia berada. Dia menyebutkan bahwa informasi yang dia terima adalah tentang kehidupan masa lalunya sebagai iblis. Protagonis menerima semuanya tepat setelah menandatangani kontrak, dan itu membuatnya merasa sangat pusing sehingga dia harus lari ke kamar mandi untuk pulih. Informasi ini menyuruhnya untuk menuju ke Chewon di Provinsi Gangwon, tempat dia harus melewati penjara bawah tanah. Dan jika dia berhasil, dia akan menerima fragmen memori dari kehidupan masa lalunya. Protagonis percaya bahwa gundukan Aze sebenarnya mencoba untuk mentransfer ingatan iblis itu ke dalam pikirannya. Protagonis menjelaskan bahwa ketika dunia terhubung dengan realitas lain di atas tanah, itu disebut tautan. Tetapi ketika terhubung dengan yang di bawah, itu adalah penjara bawah tanah. Mereka sulit diakses karena berada di bawah tanah, dan ketika ruang bawah tanah baru dibuka, orang-orang di dekatnya menggambarkannya sebagai neraka yang terbuka. Kenangan dari kehidupan masa lalu protagonis pasti ada di suatu tempat di ruang bawah tanah yang tidak terdaftar itu. Berdiri di depan gua yang mengarah ke ruang bawah tanah, protagonis mengatakan dia tidak tahu mengapa Asmund ingin mengungkapkan ingatan itu kepadanya. Tetapi protagonis memiliki perasaan yang mengerikan sejak dia menerima informasi itu minggu lalu, dan dia perlu mencari tahu apa yang menyebabkannya. Protagonis memutuskan untuk masuk. Tetapi pertama-tama, dia menempatkan penghalang sihir di pintu masuk untuk mencegah monster di dalam melarikan diri ke dunia. Itu adalah aturan pertama saat menjelajahi ruang bawah tanah. Aturan dasar lainnya adalah menyiapkan makanan dan peralatan karena Anda tidak pernah tahu berapa lama Anda akan berada di sana. Penting juga untuk memiliki senter karena biasanya benar-benar gelap di dalam ruang bawah tanah. Protagonis membutuhkan waktu untuk menemukan senternya, tetapi ketika dia akhirnya melakukannya, hal pertama yang dia lihat adalah tengkorak besar di depannya. Dia berteriak ketakutan dan menyadari bahwa mereka sebenarnya adalah tentara kerangka, dan salah satunya dipersenjatai dengan pedang. Protagonis merasa pasti ada sesuatu yang penting di sana. Masalahnya adalah dia pernah berjuang hanya untuk mengalahkan 1 kerangka, dan sekarang ada 5 di depannya. Tetapi sekarang protagonis dilatih setelah hampir musnah berkali-kali, dia telah belajar bagaimana menangani berbagai hal sendiri. Dia berhasil mengalahkan kerangka dengan pedangnya dan menjelaskan bahwa kerangka menyerang tanpa henti karena mereka tidak merasakan sakit, tetapi mereka lemah terhadap serangan ilahi. Jenis serangan itu menyebabkan monster tipe gelap hancur seketika. Protagonis mengatakan bahwa jika semua monster di sana memiliki atribut itu, dia seharusnya bisa melanjutkan sendiri. Dia melakukan beberapa peregangan dan mengatakan dia merasa aneh sebelum memasuki gua, tetapi sekarang perasaan itu perlahan menghilang semakin dalam dia masuk. Kang bahkan berpikir bahwa gundukan Ezemon mungkin akhirnya memutuskan untuk memberinya hadiah nyata setelah semua cobaan yang telah dia alami sejauh ini. Karena dia hampir dikeluarkan berkali-kali, dia pantas mendapatkan setidaknya hadiah, dan tepat di depannya muncul peti harta karun. Dia dengan senang hati berlari menuju peti itu dan berterima kasih kepada Azemont atas hadiah itu, tetapi dia berbicara terlalu cepat karena makhluk besar muncul dari bayang-bayang dan memukul protagonis dengan keras dengan pukulan yang membuatnya meluncur menjauh. Pemilik senjata itu, yang sekarang kita lihat adalah bola baja dengan rantai, adalah Dulahan, seorang ksatria tanpa kepala, mengendarai kudanya sambil memutar bola baja itu. Dia melemparkan benda itu ke arah protagonis yang menunduk tepat pada waktunya dan menggunakan sihirnya untuk mempertajam pedangnya seperti yang dia lakukan dalam pertarungan melawan Gnoll.
Tetapi kali ini, baju besi Dullahan terbukti jauh lebih kuat dan bahkan tidak tergores oleh pedang protagonis. Dia sangat fokus sehingga dia bahkan tidak memperhatikan bola paku datang ke arahnya dengan kekuatan penuh. Protagonis mencoba memblokirnya dengan pedangnya, tetapi terlempar ke belakang dan menyadari bahwa bahkan dengan bantuan sihir pun dia tidak dapat menembus bola itu. Dia menyadari bahwa Dullahan berada di level lain, dan yang lebih buruk, pedangnya hampir patah karena benturan. Kang terus melakukan yang terbaik untuk menghindari serangan Dullahan, tetapi dia tahu bahwa jika pedang itu patah, dia tidak akan memiliki kesempatan melawan monster peringkat D seperti itu. Namun, dia memperhatikan sesuatu, seperti dalam misi yang dia terima dari Asmund, hanya dikatakan bahwa dia perlu membersihkan ruang bawah tanah, tetapi tidak mengatakan caranya. Jadi Mapping mengatakan dia diharuskan mempertaruhkan nyawanya melawan Dullahan seperti yang dia lakukan. Dia menyadari bahwa peti itu mungkin adalah hadiah yang disebutkan Asmund kepadanya. Jadi tanpa waktu untuk bertanya, dia memutuskan untuk mengambil peti itu dan melarikan diri bersamanya. Tetapi dia masih perlu menemukan cara untuk menghindari Dullahan untuk melarikan diri dan bertanya-tanya bagaimana makhluk tanpa kepala tahu di mana dia berada untuk menyerang. Protagonis untuk sesaat berpikir untuk mengambil risiko dan melarikan diri secara acak seperti orang gila, tetapi kemudian dia menyadari sesuatu. Ksatria itu tidak memiliki mata, tetapi kudanya memiliki, dan pasti menggunakan penglihatannya untuk menemukannya. Jadi dia melemparkan senternya ke udara, berhasil membutakan kuda itu selama beberapa detik. Dullahan menjadi bingung dengan gerakan kuda yang tidak menentu dan mulai mengayunkan bola besinya ke segala arah, tetapi protagonis menggunakan kesempatan itu untuk melarikan diri dengan peti. Di tengah semua kekacauan itu, Ksatria berhasil melihat kemana protagonis pergi dan menunjuk ke arahnya. Tapi Kang tidak bodoh. Dia tidak menunggu dan berlari menuju pintu masuk ruang bawah tanah. Hanya saja dia telah melupakan penghalang yang dia tempatkan di sana, dan menjelaskan bahwa penghalang itu tidak hanya menghalangi monster. Itu juga menjebak manusia di dalam dan membutuhkan waktu untuk menonaktifkan. Tetapi karena keberuntungan, untuk pertama kalinya dalam hidup protagonis, penghalang itu menghilang seketika, dan dia berhasil keluar dari gua dalam keadaan utuh. Gua itu kemudian runtuh, menutup pintu masuk, dan protagonis menyadari bahwa sekarang dia tidak perlu menggunakan penghalang untuk menutup tempat itu lagi. Setelah semua cobaan itu, protagonis akhirnya punya waktu untuk membuka peti itu, dan di dalamnya, ada keterampilan, dan anehnya, sebotol air. Protagonis memutuskan untuk meminum botol yang berisi keterampilan, dan itu meningkatkan kemampuan perisai pelindungnya, meningkatkan penyembuhan dan pertahanannya. Dia tidak tahu apakah harus merasa senang atau sedih tentang hal itu, karena hanya keterampilan Tangnya yang semakin kuat. Setelah itu, dia memutuskan untuk membuka botol air. Sambil memikirkan bagaimana dia dulu berpikir bahwa semua pembicaraan tentang kehidupan masa lalu ini tidak masuk akal, tetapi semua yang dikatakan Asmund sejauh ini telah menjadi kenyataan. Protagonis bilang dia tidak peduli dengan campur tangan dewa, tetapi jika memulihkan ingatannya akan membantunya mencapai kehidupan yang dia inginkan, maka dia akan melakukan apapun. Dia kemudian meminum cairan dari botol itu dan mulai mendapatkan penglihatan masa lalu. Dalam penglihatan ini, seorang pendekar pedang bernama Jang Hyong dari suatu tempat bernama Volcano baru saja mengalahkan beberapa prajurit sendirian dan bersumpah atas namanya bahwa dia akan mengalahkan iblis jahat tertentu. Dia mengarahkan pedangnya ke sosok di tengah medan perang dan memanggilnya untuk bertarung. Makhluk itu terbang ke arah prajurit yang menghunus pedangnya, tetapi pertarungan itu tidak berlangsung lama. Adegan beralih, dan prajurit itu terbaring di tanah dengan babak belur, bertanya-tanya mengapa itu terjadi. Saat iblis berdiri di tengah medan perang, prajurit itu bertanya mengapa dia merenggut nyawa begitu banyak orang tak berdosa. Dia ingat beberapa keluarga bahagia, dan kemudian ingatan beralih ke seorang anak yang menangis di tengah medan perang. Iblis itu menggaruk kepalanya dan bertanya-tanya apa yang dimaksud prajurit itu dengan meminta alasan atas apa yang dia lakukan. Dia mendekati prajurit yang jatuh, dan ketika dia mengungkapkan wajahnya, kita melihat bahwa dia terlihat persis seperti Kang San, dan kemudian dia menjawab bahwa alasannya hanya karena dia menyukainya. Prajurit itu terkejut dengan jawaban itu atau tidak punya waktu untuk memprosesnya, karena iblis itu menyerangnya segera sesudahnya. Saat itulah ingatan itu berakhir, dan protagonis menemukan dirinya kembali di hutan, berdiri di depan peti. Meskipun penglihatan itu traumatis, setidaknya protagonis menyadari bahwa dia mendapatkan dua kemampuan baru untuk digunakan. Yang pertama adalah IQ iblis. Selain peningkatan serangan permanen, itu juga meningkatkan serangannya setiap kali protagonis mengalahkan seseorang. Dan jika dia melakukannya 100 kali, skill itu naik level. Yang kedua adalah bentuk pertama pedang iblis.
Itu melepaskan tebasan dahsyat yang meningkatkan serangan protagonis dan juga menimbulkan status negatif pada musuh. Sambil memikirkan keterampilan barunya, protagonis mulai memiliki ingatan buruk dari kehidupan saat ini, mulai dari ketika dia kehilangan orang tuanya dan kerabatnya memperebutkan warisan. Bahkan saat ketika busnya terbalik, meninggalkan beberapa orang terluka. Protagonis kemudian menyadari bahwa semua hal buruk itu hanya terjadi karena dia dan hal-hal mengerikan yang dia lakukan di kehidupan masa lalunya, dari kehilangan orang tuanya hingga semua orang yang menderita kecelakaan hanya karena berada di dekatnya. Di tengah semua kesedihan itu, protagonis mendapat telepon dari seseorang bernama Jung Min Hyuk, yang tampaknya mengenalnya dan bertanya apakah dia ingin membantu dengan pekerjaan kecil. Adegan beralih dan protagonis pergi menemui Min Hyuk di sebuah restoran. Dia mengatakan sudah lama sejak mereka bertemu satu sama lain dan bahwa dia mendengar protagonis dipromosikan. Dia bertanya lagi apakah protagonis ingin bergabung dengan tim manajemennya di Chiozing, tetapi protagonis masih merasa sedih dan bertanya apa yang dia bicarakan. Protagonis merasa aneh karena itu adalah perusahaan nomor 1 di industri. Jadi mengapa mereka tertarik padanya? Tetapi yang lebih penting, Min Hyuk sudah lama berhenti menjadi pemburu. Protagonis tidak tahu mengapa, tetapi setidaknya sekarang dia bekerja di perusahaan yang bagus. Sebelum berpikir tentang apakah akan menerima atau tidak, protagonis sekali lagi memiliki kilas balik lain dari salah satu tragedi yang menimpanya. Dalam yang ini, dia mengendarai skuter dalam perjalanan ke sekolah. Dia bersama teman sekelas lain ketika keduanya jatuh. Protagonis mengatakan dia tidak terluka, tetapi anak laki-laki lain itu mengeluh dalam benaknya karena setiap kali dia berjalan dengan protagonis, mereka selalu jatuh. Anak laki-laki itu bahkan mengejek protagonis mengatakan itu pasti kutukan, dan bahwa mungkin dia bahkan mengirim orang tuanya sendiri ke kuburan juga. Protagonis marah mendengar itu, tetapi orang yang menghadapi anak laki-laki itu adalah Min Hyuk, yang bertanya apakah itu benar-benar sesuatu yang kamu katakan kepada seorang teman. Anak laki-laki itu bertanya mengapa dia tiba-tiba mulai berteriak, dan Min Hyuk mengatakan ada hal-hal yang bisa kamu katakan dengan keras dan hal-hal yang sama sekali tidak bisa kamu katakan. Dia menyuruh anak laki-laki itu untuk meminta maaf kepada protagonis yang menerima permintaan maaf dan mengatakan tidak apa-apa. Min GP kemudian naik ke skuternya dan melanjutkan perjalanannya, menyuruh protagonis untuk mengikutinya sementara penjaga keamanan memandu para siswa. Kemudian adegan beralih kembali ke masa kini. Min Hyuk mengatakan protagonis sekarang akan mulai mengambil serangan tingkat tinggi karena dia naik ke peringkat E, dan memiliki perusahaan yang mendukungnya akan sangat membantu karena mereka dapat memilih rekan tim terbaik untuknya dan membantu pertumbuhannya sebagai pemburu. Protagonis masih tidak bisa melupakan ingatannya sebagai iblis dan bertanya-tanya apakah dia benar-benar akan baik-baik saja melanjutkan sebagai pemburu. Dia memberitahu Min Hyuk bahwa dia hanya datang ke restoran hari ini hanya untuk melihat wajah temannya lagi setelah sekian lama. Protagonis akan bertanya kepadanya sesuatu, tetapi dia terganggu ketika Min Hyuk mengatakan protagonis mungkin tidak dipromosikan karena keterampilannya dan mengatakan bahwa jika dia menjadi peringkat E, itu mungkin berkat beberapa penguji yang merasa kasihan padanya. Lagi pula, bahkan pemburu gagal pun bisa pergi jauh dengan bantuan seseorang seperti itu. Dia terus berbicara dengan protagonis mencoba meyakinkannya untuk bergabung dengan perusahaan, tetapi tiba-tiba protagonis merasakan sesuatu yang aneh. Dia memiliki penglihatan lain dari masa lalu ketika dia masih menjadi iblis dan mulai merasa sakit seperti sebelumnya. Min Hyuk khawatir dan bertanya apakah dia baik-baik saja, mengatakan bahwa jika dia memaksakan diri terlalu keras, maka dia benar-benar membutuhkan agen seperti dia. Tetapi protagonis merasa seperti itu karena dia baru saja menerima pesan di teleponnya yang mengatakan dia secara resmi bergabung dengan tim Rangers. Dia meminta maaf kepada Min Hyuk karena harus pergi begitu tiba-tiba meskipun sudah lama sejak mereka terakhir berbicara, tetapi itu bukan waktunya baginya untuk memikirkannya. Dia mengatakan dia benar-benar hanya datang untuk melihat temannya dan untuk mengucapkan terima kasih kepadanya. Min Hyuk mengatakan tidak apa-apa, menyerahkan telepon yang telah dilupakan protagonis di atas meja. Tetapi mereka terganggu oleh laporan berita yang mengatakan bahwa portal peringkat E tiba-tiba terbuka, dan bahwa daerah tempat mereka berada dianggap berbahaya. Mikniewicz mengatakan mereka perlu mencari perlindungan, dan protagonis mengatakan kepada mereka untuk mengikuti orang-orang yang berlari ke tempat perlindungan. Tetapi kemudian monster seperti kadal yang membawa trisula raksasa menabrak jendela, menghancurkan segalanya. Itu menjatuhkan meja dan mendarat di atas salah satu pelanggan yang dengan putus asa mencoba melarikan diri dari monster itu. Pria itu berteriak minta tolong sementara istrinya menyaksikan dengan khawatir. Tidak dapat melakukan apapun, protagonis menyadari dia harus melakukan sesuatu.
Min Hye-fik meraih bahunya dan mengatakan mereka perlu keluar dari sana dengan cepat karena lebih banyak monster seperti itu akan segera tiba, dan tidak ada yang akan menyalahkan peringkat E karena melarikan diri untuk menyelamatkan diri. Dia menyuruh protagonis untuk berhenti bertingkah seperti pahlawan dan keluar dari sana sebelum mereka mencabik-cabiknya, tetapi protagonis sekali lagi mengingat masa lalunya. Kang melihat bahwa monster itu sudah memiliki manusia lain yang ditusuk pada trisulanya dan akan melakukan hal yang sama pada pria di tanah. Protagonis tahu dia tidak bisa membiarkan ini berlanjut. Dia terus mendapatkan kilasan orang-orang yang dia musnahkan di kehidupan masa lalunya. Dia akhirnya memutuskan dan mengaktifkan skill pedang iblisnya, menyerang musuh dan memukulnya dengan tebasan langsung. Monster itu dikirim terbang, dan orang tua itu bersatu kembali dengan istrinya, sementara Min Hyuk berdiri di sana, terpana oleh kemampuan protagonis. Kang mengatakan bahwa sekarang dia berbeda dari siapa dia di kehidupan masa lalunya, dan menyuruh semua orang untuk melarikan diri sebelum lebih banyak musuh tiba. Saat Min-hyuk melihat protagonis dengan sangat terkejut, anak laki-laki itu mengatakan dia akan membuktikan kepada semua orang seberapa banyak dia telah berubah. Adegan kemudian beralih ke beberapa waktu setelah serangan itu. Polisi telah tiba dan membantu warga sipil yang selamat dari serangan manusia kadal. Min Hyuk sedang menelepon seseorang, dan orang itu bertanya apakah dia berhasil merekrut protagonis atau tidak. Dia mengatakan tidak, dan bahwa itu adalah rekrutmen yang sulit, yang membuat orang di ujung sana cukup kesal. Orang itu mengatakan dia tidak bisa melakukan apapun dengan benar, dan bahwa terlepas dari apakah Kang adalah peringkat F atau E, Min Hyuk seharusnya menggunakan reputasi perusahaan untuk meyakinkannya. Min Hyuk mencoba meminta maaf, tetapi orang itu sudah muak dan hanya menutup telepon di wajahnya. Pria itu menghela napas lega dan mulai mengingat pertarungan protagonis melawan monster, mengatakan dia bahkan tidak benar-benar mengenal Kang lagi. Kembali ke protagonis, kita melihat bahwa meskipun restoran aman, masih ada lebih banyak manusia kadal yang menyerang warga sipil. Protagonis berjuang dengan seluruh kekuatannya untuk mencoba menyelamatkan semua orang, tetapi musuh mulai menumpuk dan semakin sulit baginya sendirian. Dia memutuskan untuk menggunakan perisai cobaan untuk menarik perhatian musuh ke arahnya. Tetapi itu tidak berhasil karena ada terlalu banyak musuh dan tidak semua dari mereka melihat ke arahnya. Dia menyadari dia berada dalam posisi yang tidak menguntungkan, tetapi dia tahu bala bantuan akan tiba dalam beberapa menit, jadi dia hanya perlu bertahan dan melindungi semua orang sampai saat itu. Salah satu manusia kadal hampir mengenai protagonis dengan tombaknya, tetapi dia mengaktifkan skill kehendak penjaga dan meningkatkan pertahanannya lagi. Dengan itu, dia memperkuat perisainya dan menyerang musuh, membelokkan serangannya. Untungnya, dengan banyaknya musuh, dia bisa menggunakan skill yang meningkatkan pertahanannya semakin banyak musuh di lapangan. Protagonis memanfaatkan semua buff ini untuk menyerang musuh dengan pedangnya dan berhasil mengalahkan beberapa. Tapi masih banyak yang berdiri, yang bisa menjadi masalah besar bagi protagonis jika dia tidak hati-hati, atau setidaknya bisa jadi begitu, jika bukan karena kemampuan baru yang dia dapatkan, IQ Iblis, yang meningkatkan serangannya setiap kali dia mengalahkan musuh. Protagonis terganggu sejenak saat melihat pedangnya, tetapi teriakan warga sipil membawanya kembali ke kenyataan. Tentara akhirnya tiba, dan para prajurit mulai menembaki manusia kadal, tidak berhenti sampai mereka diperintahkan untuk melakukannya. Komandan peleton memerintahkan para prajurit untuk berpencar dan mencari setiap sudut bangunan untuk mencari orang yang selamat. Kita kemudian melihat beberapa prajurit membantu warga sipil yang terluka dan melenyapkan makhluk apapun yang muncul di jalan mereka. Tetapi ketika salah satu dari mereka mencari reruntuhan bangunan, dia menemukan protagonis benar-benar hancur di tanah, hanya memegang pedangnya yang berlumuran darah. Prajurit itu mengenali protagonis dan membawanya ke atasannya, di mana mereka menonton rekaman pertarungan yang terjadi di gedung beberapa saat sebelumnya. Protagonis diperlihatkan mengalahkan semua manusia kadal sendirian, mengiris mereka satu persatu dengan kebencian di matanya. Melihat ini, perwira komando bertanya apakah dia seorang ranger, tetapi mereka tidak tahu dan hanya mengatakan bahwa protagonis baru saja muncul entah dari mana dan mulai menerobos monster. Mereka berasumsi dia hanya seorang pemburu yang bermain sebagai pahlawan, tetapi untungnya, tidak ada nyawa yang hilang karena itu. Komandan memerintahkan mereka untuk mengidentifikasi protagonis dan menahannya karena tidak masalah apakah niatnya baik. Jika mereka membiarkan pemburu yang tidak kompeten terus melakukan ini, mereka akan sakit kepala serius di masa depan. Tetapi prajurit itu mengatakan masalahnya adalah sesuatu yang lain. Menilai dari kondisi protagonis, mereka bahkan tidak dapat mengatakan apakah dia masih hidup setelah semua itu. Untungnya, protagonis bangun, dan kita melihat bahwa prajurit yang menyelamatkannya adalah Kim Chun-sik, orang yang sama yang dia selamatkan di ruang bawah tanah di awal cerita.
Protagonis mengingatnya dan bertanya-tanya bagaimana operasi neneknya berjalan, tetapi dia masih terlalu lemah untuk bertanya. Kim bertanya tentang luka-lukanya dan apakah dia benar-benar berhasil mengalahkan semua makhluk itu sendirian, tetapi protagonis hanya bangun mengatakan dia harus pergi. Kang berdiri dan mengambil beberapa langkah, tetapi Kim mengatakan dia tidak akan berhasil dalam kondisi itu. Dan benar saja, protagonis hanya berjalan beberapa langkah sebelum jatuh ke tanah, dan Kim menyadari luka-lukanya lebih buruk dari yang dia kira. Pemburu mengatakan bahwa karena protagonis adalah peringkat F, jika mereka menangkapnya dalam keadaan itu, dia pasti akan ditangkap. Jadi Kim menunjukkan bahwa dia adalah orang yang sangat baik, mengatakan dia tidak akan membiarkan orang yang menyelamatkan hidupnya ditangkap seperti itu. Kemudian dia menggendong protagonis di punggungnya dan membawanya pergi tanpa memberitahu siapapun, meskipun itu mungkin menyebabkan masalah baginya di masa depan. Adegan kemudian beralih, dan ketika protagonis bangun sudah di rumah sakit, dia berhadapan dengan nenek Kim, dan dia mengatakan bahwa ini adalah rumah sakit, jadi dia perlu istirahat. Dan bahwa ketika dia datang ke rumah sakit, dia pikir dia jauh lebih buruk, tetapi dokter mengatakan dia tidak lagi berisiko. Wanita itu menawarkan beberapa irisan apel untuk protagonis untuk meringankan, mengatakan dia hanya perlu makan, tidur, dan mengikuti saran dokter untuk menjadi lebih baik. Dia mengatakan dia adalah orang yang menyelamatkan cucunya dan bahwa dia telah menunggu lama untuk bertemu dengannya dan telah mendengar dia adalah orang yang luar biasa. Protagonis memakan apel, dan sepertinya hal paling lezat yang pernah dia makan dalam waktu yang lama, bahkan membuatnya mengingat masa kecilnya ketika ibunya masih hidup. Wartawan bersiap untuk siaran langsung dan mengumumkan tragedi yang terjadi malam ini di Wang Simi mengenai portal peringkat E. Kemudian dia berbicara dengan seorang prajurit dan bertanya tentang warga yang hilang setelah kejadian itu dan mempertanyakan apakah mereka dapat mendengar kesaksian. Untuk itu, prajurit itu menjawab bahwa begitu dia tiba, dia mendekat untuk membantu pemuda itu, tetapi memperhatikan bahwa semua monster sudah mati. Oleh karena itu, mereka berterima kasih kepada Kang atas bantuan yang diterima dan mengatakan bahwa berkat pahlawan ini, orang-orang biasa selamat dari bencana. Prajurit itu melanjutkan pidatonya tentang betapa bersyukurnya dia kepada pemuda itu, sementara yang terakhir bertanya-tanya mengapa mereka masih melakukan ini. Mengesampingkan semua itu, protagonis dalam pikirannya tahu bahwa sekarang lebih berbahaya dari sebelumnya. Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa ujian ini tidak diberikan oleh Asmon belaka, tetapi pertempuran yang dia pilih untuk diperjuangkan sendirian. Dengan demikian, kilas balik mini dari pertarungannya melawan monster ditampilkan. Dengan susah payah, dia berhasil memotong salah satu tangan makhluk itu. Sementara itu, dia menumpuk mayat di sekelilingnya, tetapi meskipun begitu, semakin banyak kadal mutan terus berdatangan. Melihat bahwa situasinya tidak memburuk atau membaik, dia mengatakan bahwa meskipun dia telah menjatuhkan 10 monster, itu tidak cukup untuk melemahkan mereka. Tetapi sistem muncul dan mengaktifkan kemampuan iblisnya, memungkinkan kekuatan serangannya untuk sementara meningkat. Kadal tua menyerangnya, menunjuk tombaknya. Bahkan mencoba menyerang MC yang masih linglung. Tetapi tidak ada yang berhasil karena protagonis sekarang lebih kuat dari sebelumnya, dan karena itu berhasil mengirim lebih banyak dan lebih banyak kadal ke kuburan mereka. Setelah mengaktifkan kemampuan darah aromatiknya, protagonis melompat ke arah monster itu. Dan dengan itu, kemampuan alami iblis liar sebagian diaktifkan bersama dengan yang lain. Tertutup saus tomat monster, dia memperhatikan sesuatu yang berbeda tentang tubuhnya. Dia mengatakan bahwa terlepas dari keinginannya, serangan dilepaskan secara otomatis. Sekali lagi, kemampuan lain diaktifkan saat ia menjadi tak terhentikan dan tanpa henti. Sekelompok mayat ada di sekelilingnya, mereka semua memiliki satu kesamaan. Mereka semua terbaring di tanah. Tetapi meskipun kekuatannya, daya tahannya tetap sama, menyebabkan dia menjadi lelah. Kemampuan kekuatan darah terus aktif. Tapi kali ini, kemampuan lain dipicu. Para penjaga memungkinkan HP dan pertahanannya untuk dipulihkan selain menghilangkan status abnormal. Kembali di rumah sakit, dia mengatakan bahwa jika bukan karena kemampuan penjaga, dia tidak tahu apa yang akan terjadi jika dia melanjutkan dengan kegilaan yang dipaksakan padanya. Sebaiknya terus mengatakan bahwa kemampuan kekuatan darah bukanlah dari dunia ini, dan bahkan sistem membuat kesalahan saat menjelaskannya. Khawatir tentang apa yang terjadi, dia tidak memperhatikan seseorang menawarkan apel kepadanya. Seorang wanita yang dirawat di rumah sakit bersamanya menawarkan apel lezat untuk dia makan dan pulih. Dia mengatakan itu mengagumkan bahwa ada orang seperti pahlawan bencana. Dia juga mengatakan seseorang menyumbangkan uang untuk operasinya. MC tidak mengatakan apa-apa, tetapi orang yang menyumbangkan uang untuk operasinya sebenarnya adalah dirinya sendiri, karena dia adalah neneknya, dan dia mengatakan sulit untuk mengetahui siapa itu.
Mengatakan orang waras mana yang akan memberikan uang kepada seseorang yang tidak mereka kenal, dan ketika dia ingat, dia mentransfernya langsung dari akunnya. Dia melanjutkan dengan mengatakan sulit untuk menerima dan menggunakan uang itu untuk operasi, dan saat itulah MC bertanya mengapa dia belum melakukan operasi. Jadi dia terus dan mengatakan dia memutuskan untuk menerima uang itu, dan mungkin minggu depan mereka akan mengizinkan operasi dilakukan. Mengesampingkan percakapan itu, Kang bertanya kepadanya kualifikasi apa yang diperlukan untuk menerima berkah penjaga. Dan saat itulah wanita itu menyela dan mulai berbicara tentang cucunya yang tumbuh dewasa sendirian, dan bahwa semua ini pasti merupakan berkah sehingga dia tidak akan tetap sendirian. Kang terus makan dengan normal, tetapi dia tersedak kata-kata yang diucapkan oleh wanita itu. Jadi dia ingat bahwa dia berbeda dari monster-monster itu dan menemukan kegembiraan dalam membantu orang. Kemudian dia mendoakan semoga wanita itu beruntung dan berharap semuanya berjalan baik dengan operasinya, dan itu membuat kekuatan ilahi dan keyakinannya meningkat. Setelah rehabilitasinya di rumah sakit, MC menemukan dirinya di depan sebuah bangunan yang dikelilingi oleh perlindungan. Dia menggulung lengan bajunya dan dengan keyakinan mengatakan dia perlu mencari informasi lebih lanjut tentang kekuatan darah iblis. Dia terus berbicara tentang betapa sulitnya menggunakan kemampuan itu dalam pertempuran nyata, dan itulah mengapa dia harus berlatih kontrol di pusat pelatihan. Dan dengan itu, dia mengatakan bahwa meskipun itu adalah pusat pelatihan, itu akan sangat membantu di awal. Pria yang mengelola entry di tempat itu mengkonfirmasi entry MC dan mengatakan bahwa setelah dikonfirmasi, dia tidak dapat pergi sampai menyelesaikan 1 bulan. Kemudian MC mengatakan bahwa tidak apa-apa, dan petugas memberitahunya bahwa dia akan menerima lebih banyak detail setelah memasuki dan berbicara dengan sistem. Seorang inspektur memanggilnya dan mengatakan dia akan membimbingnya ke pintu masuk ruang pelatihan. Kali ini, mengikuti instruktur, dia memperhatikan bahwa segalanya telah berubah sedikit karena tidak ada pria sebelumnya. Inspektur memberitahunya bahwa dia akan memiliki 20 monster untuk dilawan, dan jika dia menyelesaikan semuanya pada hari yang sama, mereka harus menunggu 24 jam untuk diisi ulang. Jadi dia mengatakan dia akan mengunci pintu, dan MC mengatakan oke. Akhirnya, dia akan dapat berlatih untuk menjadi lebih kuat. Tapi saat dia sedang bersiap, wanita itu memanggilnya. Berbalik ke pintu, wanita itu mengatakan bahwa tahap uji coba kelima ditugaskan karena karma orang jahat. Dia memberitahunya bahwa waktu di dalam ruangan itu akan berlalu lebih lambat dan dia harus bertahan hidup 30 hari di luar dan 300 di dalam. Dengan itu, dia menimbang tangannya dan mengatakan bahwa kekuatan hadiahnya adalah plus 5 tingkat divine. Ini membuat Kang kehilangan kata-kata dan terkejut. 1 bulan telah berlalu sejak masuknya, dan sekarang sistem memberitahunya bahwa pelatihan telah selesai dan dia harus keluar setelah pembersihan. Setelah meninggalkan ruang pelatihan, MC menyerahkan kartu kecil ke resepsionis. Resepsionis memberi selamat kepadanya karena telah menyelesaikan pelatihan dan memperhatikan aura yang berbeda datang dari pahlawan kita. Kemudian itu menunjukkan tubuh yang sama sekali berbeda dari yang memasuki ruangan itu. Kali ini, tubuhnya terlihat seperti Rem dan Dino. Jadi dia memutuskan untuk mendapatkan tampilan baru agar terlihat lebih rapi. Penata rambut sedang mencuci rambutnya yang indah. Dan setelah itu, MC bersantai dengan damai di bak mandi besar. Setelah dicuci dan dengan potongan rambutnya, dia menuju ke restoran. Dia makan enak sambil menikmati suasana yang tenang. Dia sangat lapar, dia hampir memakan mangkuknya juga. Jadi dia meninggalkan tempat itu sambil menikmati es krim yang lezat. Dia akhirnya tiba di rumah dan membuka pintu, tetapi dia dengan cepat berlari ke kamar mandi, bermaksud untuk buang air. Dia membanting pintu dan menguncinya, meninggalkan tasnya di luar. Lega setelah buang air besar, MC pingsan di lantai karena kelelahan. Berjam-jam berlalu dengan dia berbaring, dan sistem muncul mengucapkan selamat kepadanya karena telah lulus uji coba kelima. Hari baru, kesempatan baru, dan kali ini, kita berada di Songdonggu. Goblin bersenjata lengkap dengan pentungan muncul, menghancurkan lingkungan sekitar. Beberapa sudah di depan mata, siap untuk diturunkan. Dengan target yang dikonfirmasi, perintah diberikan untuk mengeluarkan monster-monster itu. Itu dilakukan, tetapi itu tidak terlalu efektif karena goblin itu tangguh. Haus darah, goblin itu terus menghancurkan segala sesuatu di daerah itu. Seorang tentara mengosongkan klipnya ke monster itu, tetapi tetap saja, binatang itu terus berlari ke arah para tentara. Dia mencoba menggunakan pintu mobil sebagai perisai untuk menghindari peluru. Itu tidak cukup, dan dia akhirnya terkena. Kemudian pria itu lega karena telah berhasil menjatuhkan goblin kelas 1. Semua orang mundur dari daerah itu dan masuk ke dalam truk militer. Pria itu berbicara di telepon dengan orang lain, meminta mereka untuk berhati-hati di luar sana.
Kemudian yang berambut coklat bertanya apakah pria itu berbicara dengan adik laki-lakinya, dan Chun Sik menjawab bahwa, ya, dia. Yang berambut coklat mengatakan pria itu sangat khawatir tentang saudara laki-lakinya, sementara yang lain mengatakan tidak dan itu tidak masuk akal. Keduanya memegang telepon untuk melihat gambar adik laki-laki itu. Memperhatikan perilaku pria itu, dia memperingatkan bahwa hal semacam ini adalah bendera merah. Saat mereka berbicara, seorang rekrut muncul dan mengatakan bahwa inspektur sedang mencari Tuan Kim Chun. Ini membuat prajurit berambut coklat itu terkejut setelah mendengar bahwa seorang inspektur memanggilnya. Seorang wanita bernama Min yang memperkenalkan dirinya sebagai seorang reporter. Benar-benar mencurigai wanita itu, pria itu bertanya apakah dia benar-benar seorang reporter. Yang ingin diketahui wanita itu hanyalah tentang prajurit peringkat E yang menarik perhatian dengan kemampuan luar biasanya. Setelah mendengar bahwa wanita itu hanya ingin tahu lebih banyak tentang kemampuan peringkat E, Chu menolak untuk membicarakannya. Wanita itu mengatakan dia mengerti tidak ingin mengungkap identitas orang yang mereka sembunyikan, tetapi dia menyatakan bahwa dia datang hanya karena dia memiliki pemikiran yang sama. Meski begitu, itu tidak cukup untuk mendapatkan kepercayaan Che Smet-chun. Reporter itu mengatakan bahwa seseorang yang benar-benar ingin merahasiakan seseorang tidak akan mengungkapkannya seperti itu, dan semua antusiasme itu tampak lebih seperti kesombongan daripada yang lainnya. Menyadari dia telah terpojok oleh wanita itu, pria itu mulai berkeringat seperti panci di atas kompor. Jadi wanita itu mengeluarkan sesuatu dari tasnya dan mengatakan dia tahu dia tidak akan mendapatkan apapun darinya bahkan di bawah tekanan maksimum. Kemudian wanita itu menyerahkan sebuah paket kepada pria itu. Entah dari mana, sopir truk memanggilnya, membuatnya dengan cepat mengambil paket itu tanpa mempertanyakan isinya. Wanita itu, pada gilirannya, tampak senang telah melakukan pekerjaannya. Kembali di asrama, dia memegang paket itu sambil mengeringkan rambutnya. Isi di dalam amplop tidak lebih dari hadiah kecil dari reporter yang ingin mengungkapkan rasa terima kasihnya. Duduk, dia mulai membuka amplop untuk melihat apa isinya. Di dalamnya ada kertas-kertas yang menunjukkan transfer ban atas nama Kang San. Chun duduk di bangku memulihkan diri dari luka-lukanya ketika dijelaskan bahwa semua ini terjadi setelah diselamatkan oleh Kang. Dia menyadari bahwa keadaan tidak bisa tetap seperti ini, jadi dia mengambil tindakan. Hal pertama yang dia lakukan adalah menawarkan kopi kepada perawat rumah sakit. Keduanya berterima kasih padanya karena mereka sangat mengantuk karena shift yang panjang. Dengan itu, dia mengambil kesempatan untuk bertanya tentang tagihan rumah sakit yang belum dibayar, dan saat itulah dia diinterupsi karena seseorang benar-benar mencarinya untuk membahas hal itu. Ini membuatnya terkejut, dan dia mulai memohon kepada mereka untuk tidak mengusir neneknya, dan perawat mengatakan tagihannya sudah dibayar, dan dia tidak perlu khawatir. Dalam keputusasaannya, dia tidak memperhatikan apa yang dikatakan wanita itu. Wanita itu mengulangi lagi bahwa seorang donor anonim memberikan uang untuknya dan neneknya. Kata-katanya akhirnya meresap, dan dia mulai menangis dengan bahagia. Kali ini, dia menangis di atas kertas-kertas dari transfer yang dilakukan oleh Kang, dan dia benar-benar merasa bahagia untuk semuanya. Meskipun bahagia, dia menyesal tidak bisa berterima kasih kepada dermawannya. Jadi, dia menyeka air mata dari matanya dan mengatakan sekali lagi betapa bahagianya dia. Dengan itu, dia meraih ke sakunya mencoba mengeluarkan sesuatu. Tujuannya sekarang adalah untuk menelepon reporter dan berbicara dengannya tentang orang itu. Beberapa detik kemudian, telepon wanita itu mulai berdengung dengan pemberitahuan. Dan itu membuatnya bahagia karena dia tahu siapa yang menelepon, tetapi dia mendapat berita sedih bahwa dia tidak akan dapat mengetahui siapa orang itu. Namun, ini membuatnya tumbuh tidak sabar dengan jawaban yang dia dapatkan. Tidak sabar dan ingin tahu. Itulah keadaan yang dialami reporter malang itu karena dia tidak bisa mendapatkan informasi apapun. Tangker Wang Simi tidak akan lolos dari tanganku, kata reporter itu, haus akan informasi. Segera, protagonis merasakan dingin dari ujung jari kakinya hingga kepalanya. Kali ini, MC berkumpul dengan sekelompok orang untuk memasuki portal hitam sekali lagi. Pahlawan, Johan, berterima kasih kepada Kang San karena telah bergabung dengan grup tetapi memperingatkan tentang risiko melanjutkan dengan kabut yang begitu tebal. Pahlawan peringkat E lainnya, juga dikenal sebagai Jung Chen, bertanya-tanya apa yang dilakukan tim eksplorasi sehingga tidak memperingatkan tentang kabut. Pemburu peringkat D memilih untuk tidak mengatakan apapun karena dia juga tidak tahu apa yang terjadi. Tapi MC itu mengeluh tentang kabut yang muncul tepat saat dia tiba dan bertanya apakah ini karma. Dia kemudian mengatakan ini masalah yang sayangnya tidak bisa mereka selesaikan. Dia melanjutkan menjelaskan bahwa karena kabut, jarak pandang akan rendah, tetapi mereka masih bisa membedakan sesuatu dalam jarak sekitar 10 meter.
Dengan itu, orang lain bertanya apakah yang dikatakan MC berarti mereka harus menunggu dengan buta. Namun, Kang mengeluarkan botol berisi semut dari tasnya, yang dapat membantu mereka bernavigasi dengan lebih baik. Beberapa waktu berlalu, dan area di sekitarnya hancur total karena pertempuran sengit. Jung terus bertanya-tanya idiot macam apa yang membawa semut ke dalam penyerbuan dan mengatakan dia belum pernah mendengar strategi seperti itu. Sementara MC menyebarkan cairan lengket, Chen ragu apakah dia harus mengikutinya secara membabi buta. Jung Chen mengeluh bahwa jarak pandang masih buruk, dan saat itulah, entah dari mana, bel alarm mulai berdering. Ini membuat Kang waspada dan menggandakan perhatiannya. Pada saat yang sama, makhluk besar mulai muncul dari balik bayangan. Dengan monster yang mendekat, MC memperingatkan kedatangan mereka dan bersiap untuk bertempur. Ketiga orang itu menggunakan bebatuan sebagai perlindungan untuk melindungi diri dari serangan. Sementara itu, penyembuh gemetar hanya karena mendengar langkah kaki monster itu. Salah satu semut mutan mendekati bebatuan yang diolesi madu. Madu itu membuat mereka menjadi hiruk-pikuk dan mereka mulai mengeluarkan suara yang berbeda. Protagonis mulai menyerang mereka satu persatu sementara kemampuan pertahanannya meningkat sebesar 5%. Dia menusukkan pedangnya ke tubuh semut dan berhasil menjatuhkannya seperti Fasco. Saat dia fokus menyerang satu semut, yang lain mengambil kesempatan untuk menyerang bersama. Tapi serangan berbahaya ini tidak cukup untuk mengalahkan Kang, yang berhasil melindungi dirinya sendiri. Namun, seekor semut bangkit dari abu dan menghancurkan batu itu, menyebabkan dia diserang bahkan tanpa bisa membalas. Tanpa ampun, semut itu mulai melayangkan pukulan ke titik yang sangat sensitif di kepalanya. Tetapi MC berhasil melepaskan diri dan memberikan serangan yang membelahnya menjadi dua. Pemanah menembakkan salah satu panahnya. Panahnya tepat, dan dia berhasil melakukan pembunuhan ganda di tempat. Tetapi karena tidak ada yang bisa berjalan dengan sempurna, salah satu panah hampir mengenai protagonis, dan itu membuka kesempatan bagi seorang mutan untuk mendekat kepada mereka. Setidaknya itulah yang mereka pikirkan, tetapi itu terbelah menjadi dua. Si rambut merah mengangkat kapaknya yang kotor dengan sisa-sisa monster sambil menghela napas lega. Ini membuat pria itu terkesan dengan keterampilan keduanya, bahkan jika mereka tampaknya tidak peduli dengan serangan yang tidak terkoordinasi. Namun, hal yang sama tidak dapat dikatakan untuk penyembuh. Dalam momen lega dan istirahat, suara gemuruh bergema di seluruh area, mengejutkan semua orang. Ini juga mengejutkan MC saat sistem mulai lebih meningkatkan kemampuannya. Semakin banyak semut mulai muncul. Suaranya sangat keras sehingga mereka tidak tahu dari mana asalnya. Penyembuh, ketakutan, tidak percaya apa yang didengarnya. Semut mempercepat langkah mereka menuju kelompok. Salah satu dari mereka berhasil menyerang penyembuh yang menggunakan tongkatnya untuk melindungi diri, tetapi si rambut merah menyadarinya tepat waktu. Serangan itu sudah dekat, dan yang menanti penyembuh hanyalah rasa sakit yang luar biasa. Zhang Chen tidak mengerti mengapa pria itu begitu bodoh. Semua orang khawatir tentang apa yang mungkin terjadi, kecuali MC, yang berhasil tiba tepat waktu dan menyelamatkan penyembuh. Namun, semut itu masih berhasil menggigit sesuatu. Apa yang digigitnya, sebenarnya, adalah lengan Kang. Semut itu menggigit lebih keras, tetapi protagonis memperkuat lengannya, jadi tidak ada hal buruk yang terjadi. Dengan itu, sistem mengaktifkan kemampuan tubuh besinya, membuatnya semakin kuat. Tidak ada kesempatan kedua untuk semut, Kang mengalahkannya dengan satu pukulan. Potongan yang bersih dan tajam adalah semua yang dibutuhkan. Memerintah rasa hormat di medan perang, dia menunggu lawan yang lebih kuat. Kali ini, sistem memberitahu bahwa semua perhatian monster sekarang akan difokuskan padanya. Semakin banyak semut dikalahkan. Pemanah menghela napas dan tidak percaya apa yang dilihatnya. Ini membuat kelompoknya mulai mempertanyakan seberapa kuat dia sebenarnya dan bertanya apakah dia benar-benar seorang pemburu peringkat E. Untuk beberapa alasan, pemanah bertelinga runcing sedikit tersipu saat melihat MC. Kemudian dia bertanya kepada Kang apa yang dia lakukan hingga menjadi begitu kuat dalam waktu yang singkat. Pertanyaan itu memicu kilas balik dari semua yang dia alami di pusat pelatihan, semua rasa sakit yang dia rasakan. Jelas, dia tidak bisa mengatakan apa yang dia lakukan atau apa yang dia alami, jadi dia hanya menjawab bahwa dia hanya bekerja keras. Untuk menghindari pertanyaan lebih lanjut, dia mengubah topik pembicaraan dan mengatakan dia harus memberitahu kelompok bahwa semua yang terjadi adalah kesalahannya. Si rambut merah dengan kapak kecil mengatakan bahwa dengan adanya Kang, tidak ada alasan untuk mengkhawatirkan hal-hal tak terduga yang mungkin terjadi. Kang, pada gilirannya, berterima kasih padanya atas pertimbangan seperti itu, dan Jung mengatakan dia belum pernah memiliki tank yang sebaik itu di timnya. Tetapi Jung, meskipun puas dengan hasil pertempuran, tidak setuju dengan satu hal.
Dia melihat ke belakang dan mengkritik penyembuh, mengatakan dia tidak melakukan apapun dan mempertanyakan mengapa dia ada di kelompok. Kata-kata itu membuat Kang merenung dan setuju dengan pernyataan Jung. Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa sementara si rambut merah menangani semut dari belakang, pemanah dan dia mengurus yang di depan. Namun, itu tidak berlaku untuk penyembuh mage, yang hanya bersembunyi di balik bebatuan. Jadi dia bertanya kepada pria itu mengapa dia bergabung dengan kelompok, dan untuk menghindari kelompok itu berantakan, pemanah mencoba menenangkan suasana. Dengan itu, dia juga meminta untuk menjelaskan atas nama penyembuh. Sementara pemanah menjelaskan masuknya pria itu, sesuatu mulai terjadi di sekelilingnya. Tepat di bawah kakinya, tanah mulai bergetar. Getarannya kuat, menyebabkan retakan dan membuat mereka jatuh ke dalam gua. Pada saat yang sama, sistem memberitahu bahwa karma dan kesulitan telah meningkat. Semua orang di kelompok itu hidup tetapi terluka di beberapa tempat. Kemudian MC memperingatkan bahwa mereka berada dalam bahaya karena alasan sederhana bahwa mereka telah jatuh ke sarang semut. Sistem kemudian memberitahu bahwa pertahanan dan kesehatannya akan meningkat sesuai dengan jumlah musuh. Mengetahui Anda kacau, jam panik dan memperingatkan bahwa semut prajurit akan segera tiba. Mutan peringkat D yang berdiri setinggi 170 cm perlahan mendekati mereka. Dalam benaknya, protagonis mulai menyadari betapa kacaunya mereka karena berada di area peringkat C. Pada saat yang sama, penyembuh tidak berguna mulai merasa mual karena ketakutan dan kesakitan. Kang berjalan mendekat dan bertanya apa yang terjadi dengan Woban. Pemanah berambut hijau dari kelompok itu berbalik dan bersiap untuk menjelaskan. Dia mengatakan bahwa Wu Bin mengalami trauma dengan monster sejak kecil. Jung, mengetahui mereka berada dalam masalah yang lebih dalam sekarang, mulai kesal dengan seluruh situasi. Dia berteriak, bertanya mengapa orang seperti itu dibawa dalam misi penting dan mempertanyakan kewarasan pemanah itu. Mereka semua terkejut dengan perkataan Jung Chen karena mereka tahu itu tidak benar. Little Axe Chang menembak lagi, mengatakan bahwa jatuh ke sarang semut saja sudah buruk, dan sekarang mereka harus berurusan dengan penyihir yang tidak berguna juga. Saat orang-orang berdebat tentang apa yang benar atau salah, sistem memberitahu Kang tentang peningkatan 35% dalam kemampuannya. Frustrasi dan berpikir dia akan mati, Jung menyuruh Wu Bin dan Hambyul untuk bertanggung jawab. MC memperhatikan kepanikan yang terjadi di grup dan mencoba menenangkan tindakan kecil agar situasinya tidak semakin buruk. Protagonis tahu bahwa jika mereka panik, kemampuan mereka tidak akan digunakan secara efektif. Dia mencoba menenangkannya dengan menjelaskan bahwa dia mengerti mengapa Jung putus asa karena dia belum pernah menghadapi serangan tingkat tinggi sebelumnya. Itu sebabnya dia menyuruh Jung untuk fokus bertarung dan memintanya untuk mempercayai MC. Dia kemudian meminta mereka untuk melihat sekeliling dan memperhatikan bahwa tidak peduli berapa banyak semut yang datang, hanya ada satu tempat bagi mereka untuk lewat. Jadi MC bertanya apakah dia bisa menangani hanya menutupi bagian belakang mereka, dan Jung mengatakan dia akan mencoba melakukannya. Kemudian dia menyuruh Hanbyul untuk mengurus terowongan-terowongan kecil segera setelah penyihir kecil itu tenang. Kang dan kelompoknya bersiap untuk pertempuran melawan semut-mutan. Dalam pikirannya, dia mengatakan ada 35 semut yang menunggu untuk dikalahkan, tetapi baginya, itu hanyalah pelatihan untuk diatasi. Namun, satu-satunya ketakutannya adalah semua semut adalah tentara berpangkat lebih tinggi. Seekor semut menyerang protagonis sementara perlindungan penjaga diaktifkan. Dia menghadapi cukup banyak kesulitan karena untuk saat ini, dia melawan mereka sendirian. Mereka cepat dan kuat, jadi dia tahu dia perlu menghentikan beberapa sebelum mereka keluar dari terowongan. Tanpa waktu untuk lemah, MC melanjutkan menyerang semut. Dia menggunakan salah satu kemampuan pedangnya untuk mendorong monster itu kembali. Dia mengaktifkan kembali kemampuan darah iblisnya, tetapi kali ini dalam bentuk keduanya. Semut itu tidak membiarkannya beristirahat atau berpikir dan akhirnya menyerang langsung ke MC. Saat dia memberikan dan menerima pukulan, Kang tahu itu tidak cukup karena pertahanannya meningkat tetapi tidak kekuatan serangannya. Dia berhasil mengalahkan satu semut dan menginjak kepalanya untuk menghabisinya dan memastikan itu hilang selamanya. Tapi semut-semut itu tidak berhenti datang. Perisainya perlahan hancur, tetapi itu masih belum cukup untuk menghentikannya. Dengan satu serangan, dia mengalahkan 3 semut yang maju. Semakin banyak semut yang dia kalahkan, semakin banyak kekuatannya menurun, dan hitungan kerugian sudah mencapai 10%. Jadi sekali lagi, dia mengaktifkan kemampuan darah iblisnya dan berhasil meningkatkan kekuatan serangannya untuk sementara. Dengan penguasaan, dia mengiri semut-semut yang terus menyerangnya. HP dan pertahanannya terus turun lebih jauh, tetapi kekuatan darahnya meningkat 2% lagi.
Seekor semut yang berani bahkan mencoba menyerangnya dari atas, tetapi itu sia-sia karena ia tertusuk oleh pedang protagonis. Kali ini, yang meningkat adalah tekad dan fokusnya karena dia tahu dia berhasil. Dia menyerang maju lagi ke monster-monster itu sementara kekuatannya terus meningkat. Semut-semut itu tidak berhenti datang, baik dari lantai langit-langit atau dinding, mereka terus maju. Jung Chen juga melakukan yang terbaik yang dia bisa. Dia menyerang salah satu semut. Namun, semut lain yang maju diam-diam berhasil meraih lengannya. Dia mencoba untuk tetap tenang, jadi dia tidak panik lagi. Tapi itu tidak berhasil, dan dia mulai merasakan sakit yang luar biasa dari gigitan itu. Dia menggunakan kapaknya untuk menjatuhkan batu ke semut itu. Itu benar-benar berhasil karena batu itu mendarat dengan serangan kritis pada monster itu, tetapi itu datang dengan biaya kerusakan serius pada lengannya, yang akhirnya terluka parah. Dia mulai berpikir ini adalah akhir karena dia tidak akan bisa menggunakan kemampuannya karena rasa sakit, tetapi kemudian seseorang muncul di belakangnya dan mulai menggunakan kemampuan sihir. Sedikit demi sedikit, lengan pria itu kembali seperti semula. Orang yang menggunakan kekuatan penyembuhan adalah MC, yang bertanya apakah Jeon mencoba mati atau semacamnya. Little Axe Chen terkejut melihat bahwa Kang adalah orang yang menyembuhkannya, dan dia memintanya untuk berhenti dan menggunakan kemampuan penyembuhannya pada dirinya sendiri terlebih dahulu. MC berterima kasih atas perhatiannya, tetapi mengatakan bahwa Jeon juga membutuhkan bantuan. Mereka bertarung berdampingan, siap mati jika perlu. Saat Kang bersiap untuk menyembuhkan dirinya sendiri, dia dikejutkan oleh semut-semut itu. Namun, MC berhasil membela diri tepat waktu untuk menghindari kerusakan yang lebih besar. Meskipun mereka berhasil mengalahkan banyak semut, perasaannya adalah bahwa itu tidak pernah berakhir, jadi mereka perlu mengatur stamina mereka. Karena itu, Kang bertanya-tanya berapa banyak lagi semut yang tersisa setelah lubang itu. Wobin yang malang masih tidak bisa membantu timnya karena traumanya dengan monster, tetapi dia tahu dia tidak bisa terus seperti ini dan bertanya-tanya mengapa ini hanya terjadi padanya. Itu semua membuatnya sedih karena orang-orang lain memberikan segalanya untuk melawan monster. Memanggil Wubin, Hanbiul memintanya untuk mengumpulkan dirinya sendiri sementara Wubin menolak untuk menerima kenyataan. Ini membuat tidak hanya Kang dan Ju marah, tetapi juga pemanah yang tidak suka melihat temannya dalam keadaan itu. Jadi dia meraih penyihir penyembuh itu di leher dan mulai mengguncangnya. Dia menampar pria itu dan bertanya apakah dia melihat apa yang terjadi. Dia mengatakan mereka mempertaruhkan hidup mereka hanya untuk melindunginya sekarang. Dia mengatakan kepadanya bahwa jika dia ingin mati, dia harus mati sendirian dan tidak membawa orang-orang tak berdosa bersamanya karena traumanya. Tanpa kata-kata untuk menjelaskan atau kekuatan yang cukup untuk bertindak, itulah keadaannya. Kemudian selama beberapa detik, Wubin ingat temannya meneleponnya dan memberitahunya tentang orang luar biasa yang dia temui selama tes. Terengah-engah dan berkeringat dingin, dia mendengarkan apa yang dikatakan temannya. Hanbiul tidak suka melihat temannya seperti ini dan bertanya apakah dia ingin membentuk tim dengannya dan orang dari tes untuk membantunya mengatasi traumanya. Setelah mendengar kata trauma, sesuatu di dalam penyembuh membuatnya mengingat semua yang telah dia lalui. Kilasan baliknya lagi dan mengingat semua yang dia lalui dengan keluarganya mencoba menjauh dari portal. Saat dia mencoba melarikan diri dengan kecepatan penuh, anak kecil itu jatuh ke tanah dan terluka. Ibunya memintanya untuk bangun secepat mungkin, dan dia mengatakan itu sakit. Jadi dia menyuruh Wobin untuk berpegangan padanya seerat yang dia bisa. Jadi anak kecil itu berpegangan pada ibunya dengan sekuat tenaga, tetapi sesuatu terjadi padanya dan ibunya. Sesuatu yang buruk terjadi tepat di depannya, dan Wobin mulai menangis. Kita kembali ke masa sekarang, di mana Wubin menemukan dirinya dalam situasi yang rumit untuk berubah atau tetap menjadi dirinya sendiri. Tapi kilas balik tampaknya memiliki efek karena ekspresinya telah berubah. Kemudian dia mengatakan kepada Hanbiul bahwa dia akan mencoba yang terbaik. Dia menutup matanya dan fokus pada apa yang harus dia lakukan untuk berubah, dan mengatakan dia tidak ingin melihat siapapun mati karena dia. Partikel mana mulai terpancar dari staf sihirnya. Karena konsentrasi mana yang tinggi, atmosfer tempat itu juga berubah. Saat Kang bertarung, sistem memberitahu bahwa ada sesuatu yang salah. Sistem terus mengulangi tentang kesalahan yang tidak diketahui. Sementara itu, penyihir itu mulai fokus pada tingkat yang absurd. Pemanah itu melakukan yang terbaik untuk melindungi rekannya. Dia membuka matanya dan melihat semua temannya melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Kang terpojok oleh semut tapi tidak menyerah. Akhirnya, Woman akan bangkit dan menjadi binatang buas yang keluar dari kandangnya. Sihirnya sangat kuat hingga seluruh tempat dilalap api yang membara. Salamander Yosemite cukup kuat untuk menghancurkan seluruh area, dan panas neraka menetap di dalam gua.
Maju menuju musuh pemanggilnya, salamander itu tidak berhenti barang sejenak pun. Lebih banyak api terus dilepaskan dan disebarkan oleh salamander. Little Axe Chen ketakutan dengan apa yang dilihatnya. Namun, salamander itu maju ke arahnya, membuatnya takut. Tapi dia tidak tertabrak. Hanya terowongan tempat semut-semut itu berasal. MC, kita juga terkesan dengan kemampuan penyihir kecil itu. Dia kemudian berbalik saat dia menyadari apa yang dapat dilakukan trauma pada seseorang. Akhirnya, keadaan telah berubah bagi penyihir yang dulunya diperlakukan sebagai beban bagi kelompok. Saat Wobin fokus membakar seluruh tempat, dia dipanggil. Sang protagonis memintanya untuk meruntuhkan lubang tempat semut-semut itu berasal dan mengatakan bahwa itulah satu-satunya cara. Meskipun kekuatan Woban sangat besar, itu masih belum cukup untuk menghentikan semut-semut itu maju. Jadi dia siap melakukan apa yang diminta pahlawan kita, tetapi semut-semut itu juga bertekad dan tidak akan berhenti maju. Namun, salah satu monster ini berhasil mendekati penyihir itu. Mengetahui dia tidak bisa menyerahkan semuanya pada anak laki-laki itu, protagonis juga bersiap dan mengaktifkan kemampuan perisainya. Kemudian dia mengangkat pedangnya meskipun kesakitan dan kelelahan. Dia menyerang semut prajurit. Dengan itu, semut yang fokus pada penyihir itu berbalik ke pahlawan kita. Dia tampaknya mampu menyerang lagi, memungkinkannya untuk melindungi Wubin. Sekarang aman, pemanggil mulai melakukan apa yang diperintahkan oleh MC kepadanya. Dia akhirnya berhasil memblokir lorong sehingga semut-semut itu tidak bisa masuk. Protagonis mengagumi betapa hebatnya sihir dengan begitu banyak mana yang tersimpan. Tetapi sihirnya sangat kuat sehingga mereka juga perlu keluar dari sana dengan cepat jika mereka tidak ingin terjebak dalam reruntuhan. Berjuang, Kang meraih Jung Chen dan mulai berlari secepat yang dia bisa. Sementara itu, pemanah memanggilnya, memintanya untuk bergegas. Seluruh tempat terkubur lagi. Yang tersisa hanyalah mayat yang hangus. Di tempat yang aman jauh dari bahaya, MC mulai menyembuhkan anggota regu yang paling terluka. Kang benar-benar kelelahan, hancur berantakan, tetapi masih lebih peduli tentang orang lain. Karena semua ini, Luka Belino muncul dan memanggil MC. Dia terkejut bahwa dia muncul entah dari mana. Dia mengatakan bahwa Kang telah lulus ujian ke-6 dan harus menerima hadiahnya. Sistem menampilkan status MC saat ini setelah hadiah, dan dia tahu betapa sulitnya meningkatkan bahkan satu atribut pun. Tetapi hadiahnya belum berakhir. Namun, protagonis memiliki pertanyaan untuk gadis itu dan bertanya mengapa tes-tes itu menyeret orang lain ke dalamnya bersamanya. Dia menjawab bahwa ada beberapa tes yang tidak akan bisa dia selesaikan hanya dengan kekuatannya sendiri, dan bahwa Wubin sangat penting untuk yang ini. Dia menjelaskan bahwa variabelnya benar-benar acak dan kompleks, seperti halnya masuknya penyihir ke dalam kelompok. Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa dia salah paham jika dia berpikir bahwa melakukan tes solo akan lebih mudah, dan bahwa pada akhirnya, itu semua hanya karmanya. Dia mengakhiri penjelasannya dengan mengatakan semua yang perlu dia lakukan adalah diam dan fokus untuk melewati semua cobaan yang mungkin datang. Sambil membuat gerakan tangan, dia bertanya apakah dia mengerti, sementara Kang berdiri di latar belakang dengan ekspresi serius. Dia kemudian mengatakan bahwa jika dia mengerti segalanya, dia harus segera kembali ke dunia nyata. Kelompok yang melihat pahlawan kita telah bangun merasa senang dan bertanya apakah dia baik-baik saja. Masih tidak begitu mengerti apa yang terjadi, Kang bertanya apakah dia pingsan lagi. Dia bertanya mengapa mereka masih di sana, dan pemanah menjawab bahwa mereka tidak bisa kembali, karena gua itu sedalam 10 meter dan mereka tidak bisa memanjatnya karena formasinya. Setelah menjelaskan mengapa mereka tidak bisa pergi, orang-orang mengatakan pilihan terbaik adalah menunggunya bangun dan melihat apakah dia memiliki sesuatu seperti trampolin. Kemudian Jung bertanya kepada Han Biul mengapa ada orang yang memiliki sesuatu yang tidak berguna, dan pemanah menjawab bahwa itu hanya lelucon. Saat itulah Kang mengejutkan semua orang dengan mengatakan bahwa dia benar-benar memiliki barang itu. Mereka bertanya mengapa dia memiliki sesuatu seperti itu, dan Kang menjawab bahwa itu untuk situasi yang persis seperti yang mereka alami. Little Axe Chen terkejut melihat bahwa MC membawa barang umpan semut dan banyak gulungan acak bersamanya. Sebelum berkumpul dan bersiap untuk keluar dari gua, injak trampolin dan coba lompat setinggi mungkin. Mereka membuat lompatan kedua yang bahkan lebih tinggi karena yang pertama hanya untuk mendapatkan momentum. Akhirnya, pada lompatan kedua, mereka berhasil melompat keluar dari gua. Sejak mereka meninggalkan gua, barang itu mulai menghilang. Sistem memberitahu bahwa barang sekali pakai telah menghilang dari inventarisnya. Kemudian kelompok Kang kembali ke markas pemburu dan melaporkan kegagalan, dan dengan itu, divisi mengakui kesalahan tersebut memberi mereka akses ke serangan baru.
Tiga lainnya memutuskan ini tidak boleh menjadi masalah yang lebih besar, dan dengan demikian masalah itu diselesaikan di antara mereka. Meskipun demikian, MC merasa takut karena ini bisa terjadi lagi di masa depan, dan jika ditemukan, mereka bahkan bisa dilarang. Saat dia memikirkan konsekuensinya, seseorang meraih tangannya dan menyapanya. Dia menoleh ke samping dan bertanya-tanya mengapa. Wu memegang tangan Kang bertanya apakah mereka bisa melakukan serangan berikutnya bersama, dan bahwa dia akan bekerja lebih keras lagi sehingga dia tidak menjadi beban dalam serangan lain lagi. Kata-kata Wu Bin membuat pahlawan kita bahagia. Dia menjawab bahwa mereka adalah sebuah kelompok dan tidak perlu khawatir. Dengan itu, dua lainnya mulai bertanya-tanya tentang kata kita, dan dijelaskan bahwa Kang menggunakan kata-kata aneh ketika segala sesuatunya menjadi keringe. Jung Chen ingat bahwa Kang menyebutkan dia belum menandatangani kontrak dengan manajemen manapun. Setelah percakapan di Hunter Haki, orang-orang mengucapkan selamat tinggal. Saat Jung berjalan menjauh dari kelompok, dia mulai menelepon seseorang di teleponnya. Kemudian gedung administrasi Qian Sang ditampilkan di latar belakang. Seseorang terdengar berbicara di latar belakang mengatakannya dan bahwa mereka mengerti. Wanita di sebelah wanita yang lebih tua itu bertanya panggilan seperti apa yang akan membuatnya menghela nafas seperti itu. Dia menjawab bahwa dia sedang berbicara dengan aksen kecil dan bahwa mereka seharusnya mempekerjakan seorang pemburu peringkat E. Terkejut, wanita lain bertanya apa yang dia pikirkan untuk mengatakan hal seperti itu, dan wanita pertama juga mencoba untuk mengerti. Dengan rekomendasi Kang, wanita itu mulai meneliti dan menemukan bahwa belum lama ini, dia hanyalah seorang peringkat F. Dia kemudian ingat bahwa Jung menyuruhnya untuk tidak menilai berdasarkan data, tetapi lebih pada kemampuan, dan menjelaskan bahwa MC adalah pemburu terbaik yang pernah dia lihat. Dia tahu bahwa jika dia tidak membantu tindakan kecil, itu akan menjadi masalah yang lebih besar nanti karena dramanya. Di lembar rekrutmen, dia mencatat bahwa itu adalah rekomendasi dari Zheng Chenwu. Printer mulai mencetak rekomendasi Kang. Seorang pria menerimanya dan bertanya-tanya siapa orang dalam rekomendasi itu. Sambil mempertanyakan nama Kang, atasannya muncul dan bertanya siapa orang itu, mengatakan dia belum pernah mendengar nama itu. Dia meminta untuk melihat kertas-kertas itu dan terkejut melihat bahwa seorang peringkat E menerima rekomendasi. Beberapa figuran di latar belakang mengatakan bahwa Min Yuk membuat masalah lagi, dan pengawas menjawab bahwa dia tidak mengganggu siapapun. Pengawas bertanya kepada Min Hyuk apakah Kang adalah orang yang dia coba rekrut sebelumnya dan gagal. Kemudian dia mengkritik orang malang itu, mengatakan bahwa jika pahlawan kita lulus seleksi Qian Sang, itu akan merugikan mereka karena Min Hyuk tidak memiliki mata untuk bakat. Dengan sinis, pria lain itu berterima kasih padanya atas pekerjaan hebat yang telah dia lakukan. Setelah begitu banyak kritikan, dia berdiri diam tanpa menanggapi atau mengatakan apapun. Setidaknya begitulah kelihatannya sampai dia mulai meremas kertas itu. Kemudian dia mengubah kertas itu menjadi bola sampah. Sementara itu, sang MC melakukan pull-up untuk membangun punggung yang lebar dan tidak berhenti berlatih bahkan untuk 1 menit pun. Sebuah suara notifikasi mengganggu latihannya. Jadi dia meraih ke sakunya dan mengambil ponselnya untuk melihat apa itu. Notifikasi itu datang dengan tautan untuk dibuka. Tautan itu sendiri dikirim dari Wang Simi dan hanyalah tautan lain yang sering dikirim. Dengan itu, Kang mulai berpikir bahwa jika dia menjadi ranger, dia akan dikirim ke tempat yang berbeda. Jadi dia menggenggam ponselnya dengan erat dan meminta agar semua orang tetap aman. Sementara itu, armada ranger menuju ke medan perang. Semua orang tegang tentang apa yang akan terjadi di sana, termasuk pria yang dibantu oleh MC. Mereka tiba di lokasi pertempuran, dan semua orang turun dari truk. Letnan mengatakan misi untuk orang-orang itu adalah untuk menyelamatkan warga sipil dan melenyapkan monster, dan bahwa mereka tidak boleh lengah. Karena jika mereka melakukannya, rekan tim mereka bisa mati. Pasukan pembasmi melakukan pekerjaan mereka secara efisien. Cetakan mutan berjatuhan satu persatu. Meskipun kehancuran menyebar, monster secara bertahap berkurang. Di latar belakang, seseorang berteriak agar para prajurit pindah ke lokasi berikutnya, dan begitulah yang mereka lakukan. Para prajurit mulai memposisikan diri. Mereka berpatroli di area tersebut untuk memeriksa apakah aman dan untuk menemukan warga sipil atau monster. Seorang prajurit yang waspada mulai memikirkan tentang kebencian yang dia rasakan terhadap para gnoll. Namun meskipun memeriksa area tersebut, mereka tidak menyadari ada monster tepat di atas mereka. Karena pergerakan makhluk-makhluk itu, batu-batu besar mulai berjatuhan. Petarung itu kemudian menyadari, dan meratapi orang-orang bahwa monster datang dari bagian atas area. Dengan itu, mereka menembak makhluk-makhluk itu dan diberitahu untuk tidak membiarkan satupun melarikan diri. Seluruh tempat mulai runtuh karena peluru dan para gnoll.
Salah satu gnoll mencoba melarikan diri, tetapi sebuah batu besar jatuh di atasnya. Awan asap naik karena puing-puing, menyebabkan jarak pandang rendah. Para prajurit, masih dengan jarak pandang rendah, berhasil mendengar teriakan rekannya yang diserang oleh monster. Tetapi meskipun dalam bahaya, prajurit itu berhasil menghalangi gigitan monster dengan menancapkan senjatanya ke mulutnya. Kemudian rekannya mengulurkan tangan dan mulai menarik temannya. Keluar dari bawah monster, petarung Chunsik mengatakan bahwa inilah alasan dia membenci Knowles. Setelah cobaan yang mereka lalui, Letnan meminta mereka untuk mencari area tersebut dan segera melaporkan jika mereka menemukan lebih banyak gnoll. Chun Sik berangkat untuk berpatroli di lingkungan sekitar, selalu dalam kewaspadaan tinggi. Pria di depan mereka memperhatikan sesuatu yang salah, jadi mereka berhenti sejenak. Dia menoleh ke samping untuk melihat apa itu dan terkejut. Kemudian Cheon bertanya kepada komandannya Park apa yang terjadi di sana. Park menjawab bahwa dia perlu meninggalkan formasi selama beberapa menit karena sebelum datang ke Tautan dia menerima pesan dari saudaranya yang mengatakan dia sedang menuju ke tempat penampungan, tetapi tempat yang dia tuju tidak aman. Jadi Cheon memintanya untuk setidaknya melaporkannya kepada atasannya, tetapi Park mengatakan bahwa area itu bukan di bawah perusahaan kedua, melainkan yang ketiga. Chun mencoba berdebat, tetapi itu tidak banyak membantu. Oleh karena itu, pria itu meminta pengertian, mengatakan bahwa jika itu nenek Chun, dia mungkin akan melakukan hal yang sama. Untuk itu, Chun menjawab bahwa ini bukan masalahnya. Masalahnya adalah Park mencoba memasuki area berbahaya sendirian. Dengan argumen ini, Park tampaknya sedikit ragu. Namun, meskipun mengerti, Park melakukan kebalikan dari apa yang dikatakan temannya dan menuju ke zona bahaya. Dengan tidak banyak yang bisa dia lakukan, Chun menyaksikan rekannya berlari menuju ke tempat yang dia butuhkan. Dia berlari secepat mungkin untuk sampai di sana dengan cepat dan menjaga keluarganya tetap aman. Namun, temannya muncul berlari di sampingnya dan mengatakan dia tidak bisa membiarkannya pergi sendirian. Kemudian Park memperingatkan bahaya dan meminta Chun untuk kembali ke zona aman. Tepat setelah kata-kata komandannya, pria lain itu menjawab bahwa tidak masalah kemana dia pergi karena Chun juga ikut. Satu-satunya alasan dia menemani temannya adalah karena dia pikir Kang akan melakukan hal yang sama. Jadi video berakhir di sini. Jika Anda tidak ingin melewatkan bagian selanjutnya, aktifkan lonceng notifikasi, dan sampai jumpa di saluran Tops.